Bab 271. Baik Herdo Siri maupun Chen Heng tidak merasa bersalah karena mengambil barang-barang dari mayat-mayat tersebut. Dengan melindungi orang-orang di sepanjang jalan, mereka telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada mereka. Dengan demikian, mengambil harta milik orang yang meninggal bukanlah masalah moral yang besar. Dunia ini tidak memiliki persyaratan moral yang sangat tinggi, tidak mengambil barang-barang itu secara paksa ketika orang-orang tersebut masih hidup sudah cukup baik. Inilah salah satu alasan mengapa mereka tidak kekurangan uang. Semua orang yang melarikan diri dari kerajaan Malido adalah bangsawan. Rakyat jelata tidak perlu melarikan diri, karena kerajaan mereka telah hancur, bagi mereka tidak penting kepada siapa mereka membayar pajak. Bahkan, mungkin Kekaisaran Oro yang perkasa akan memperlakukan mereka lebih baik daripada kerajaan Malido. Dengan demikian, rakyat jelata tidak punya alasan untuk melarikan diri. Adapun para bangsawan, mereka semua pernah memegang kekuasaan dan otoritas di kerajaan Malido. Oleh karena itu, setelah kerajaan Malido dihancurkan, mereka harus segera pergi agar tidak dirampok dan dibunuh oleh orang-orang dari Kekaisaran Oro. Namun, jelas terlihat bahwa mereka semua membawa sejumlah besar aset saat melarikan diri. Lagi pula, para bangsawan semuanya memiliki kekayaan yang besar, dan ini termasuk Herdo Siri, Lamu, dan Chen Heng. Aset yang dimiliki ketiga orang itu cukup besar, dan setelah Herdo Siri dan Lamu menyatakan kesetiaan mereka kepada Chen Heng, dia memiliki kendali penuh atas semua aset mereka. Mereka bertiga telah melakukan beberapa perhitungan, dan aset yang mereka miliki akan mampu menghasilkan sekitar 3.000 koin emas Oro. Meskipun kerajaan Malido telah dihancurkan oleh Kekaisaran Oro, tidak dapat disangkal bahwa Kekaisaran Oro adalah penguasa tertinggi di wilayah ini dan merupakan salah satu dari sedikit kekaisaran yang ada. Koin emas Oro adalah mata uang paling berharga di sini dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Jika dibandingkan, koin perak Malido dari kerajaan Malido nilainya jauh lebih rendah. Tidak hanya banyak koin palsu, tetapi kemurniannya juga tidak dapat dibandingkan dengan koin emas Oro. Chen Heng dan yang lainnya berencana menjual sebagian besar aset mereka dengan imbalan koin emas Oro. Mereka tinggal di sini selama 3 hari dan membeli beberapa pakaian baru serta 3 ekor kuda. Sebelumnya, karena keadaan mereka, mereka harus mengandalkan berjalan kaki, yang cukup lambat. Setelah sampai di sebuah kota dan memiliki uang, mereka tentu saja mengganti peralatan mereka dan juga membeli kuda. Selain ketiga kuda itu, Chen Heng juga membeli kereta dan beberapa senjata. Kereta itu digunakan untuk menyimpan makanan dan senjata. Lagi pula, meskipun mereka memiliki kuda, Chen Heng dan yang lainnya tetap membutuhkan makanan dan barang-barang lainnya. Barang-barang itu tidak praktis untuk dibawa dengan menunggang kuda, jadi lebih baik menggunakan kereta untuk membawa barang-barang tersebut. Adapun senjata, senjata juga sangat dibutuhkan oleh para prajurit. Baik itu Herdo Siri maupun Lamu, senjata mereka semuanya telah rusak dan perlu diganti. Semua pengeluaran ini membutuhkan biaya lebih dari 100 koin emas Oro. Image. Menurut pandangan Herdo Siri dan Lamu, hal-hal itu cukup mahal. Karena perang, segala sesuatu menjadi lebih mahal. Jika tidak, mereka tidak perlu menghabiskan uang sebanyak itu. Namun, mereka tidak terlalu keberatan. Lagi pula, mereka masih punya banyak uang, dan jumlah uang sebanyak itu bukanlah masalah besar bagi mereka. Mari kita istirahat 1 hari lagi sebelum berangkat, kata Chen Heng sambil memandang Herdo Siri dan Lamu. Mendengar perkataan Chen Heng, Herdo Siri dan Lamu mengangguk dan tidak keberatan. Mereka berdiskusi sejenak sebelum pergi. Seiring waktu berlalu, mereka semua memiliki kesibukan masing-masing dan tidak bersantai. Melihat Herdo Siri dan Lamu pergi, Chen Heng menggelengkan kepala dan berjalan keluar. Setelah datang ke kota ini adalah pertama kalinya dia berjalan-jalan di jalanan kota ini. Saat dia melihat sekeliling, pemandangan di sekitarnya muncul di matanya. Jalan-jalannya agak berkelok-kelok dan tampak tidak terorganisir. Di sekitar jalanan, tercium bau-bau aneh, yang sepertinya campuran kotoran, darah, dan hal-hal lainnya. Setelah mencium aroma-aroma itu, Chen Heng mengerutkan kening dan terus melihat sekeliling. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa di berbagai jalan, ada orang-orang yang berbaring di jalanan. Mereka mengenakan pakaian compang camping dan tampak sangat lemah, mereka semua adalah pengungsi. Ketika kerajaan Malido hancur, sejumlah besar pengungsi berbondong-bondong meninggalkan kerajaan Malido dan memasuki kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Ini adalah konsekuensi alami dari perang. Begitu perang dimulai, akan menyebabkan sejumlah besar orang meninggal, dan hal ini bahkan lebih besar lagi bagi masyarakat yang bergantung pada pertanian. Berbeda dengan zaman kuno di dunia Chen Heng sebelumnya, dunia ini memiliki kekuatan supranatural. Namun, tak satu pun dari gereja atau bangsawan yang berpikir untuk menggunakan kekuasaan mereka demi rakyat jelata. Selain tingkatan atas, tingkatan bawah dunia ini dan zaman kuno dunia sebelumnya milik Chen Heng tidak terlalu berbeda. Kota ini adalah mikrokosmos yang sangat kejam. Saat Chen Heng berjalan, dia melihat beberapa tentara menyeringai sambil menyeret mayat. Sepertinya mereka sudah lama terbiasa dengan pemandangan ini. Tidak jauh dari situ, terdengar isak tangis. Ada banyak orang yang berjalan di jalanan, dan mereka memperlakukan para pengungsi seperti wabah penyakit, menjaga jarak yang cukup jauh di sekitar mereka.
Melihat hal-hal tersebut, ekspresi Chen Hang tetap tenang saat ia berjalan maju tanpa berkata apa-apa. Pak, terdengar suara seorang anak. Chen Hang menoleh dan melihat seorang anak laki-laki berjongkok di sana, menangis sambil memeluk ibunya. Pak, bisakah Anda memberi kami makanan? Ibu saya tidak akan bertahan lebih lama lagi, isak bocah itu sambil memohon kepada Chen Hang. Menatap bocah itu, Chen Hang terdiam sejenak sebelum mengeluarkan sepotong roti. Terima kasih Pak. Bocah itu terus mengucapkan terima kasih kepada Chen Hang saat menerima potongan roti tersebut. Chen Hang menggelengkan kepalanya dalam hati dan tidak banyak bicara saat berjalan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti karena aliran hangat mengalir ke tubuhnya. Ini. Merasakan sensasi itu di tubuhnya, Chen Hang tampak cukup terkejut. Energi baru mengalir ke tubuhnya, membuatnya merasa cukup hangat. Energi ini. Memikirkan energi itu, Chen Hang merasa cukup terkejut, energi keyakinan. Melalui para dewa di dalam tubuhnya, Chen Hang memahami apa sebenarnya energi itu. Sesungguhnya, itu adalah energi keyakinan. Ketika makhluk hidup menyembah dewa-dewa, kehendak mereka akan memancarkan gelombang energi. Ini adalah energi iman, sumber kekuatan seorang dewa. Kita para dewa berisi beberapa informasi tentang dewa-dewa yang jatuh, serta beberapa informasi dasar. Begitulah cara Chen Hang mengidentifikasi energi tersebut sebagai energi keyakinan. Tapi bagaimana itu mungkin? Energi keyakinan memang benar-benar ada, dan berdasarkan informasi dari para dewa, seseorang hanya dapat merasakan energi keyakinan setelah setidaknya menjadi setengah dewa. Namun, apa sebenarnya yang terjadi dalam situasi ini? Chen Hang belum melangkah ke alam para dewa. Dia hanyalah seorang penyihir sejati dan satu-satunya yang setara dengan penyihir cincin kedua di dunia ini. Menurut informasi dari para dewa, dia seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk merasakan energi keyakinan. Dia merasa sangat bingung, dan pada saat itu, simulator tersebut berkedip, membawa serta kekuatan yang kabur. Merasakan kekuatan simulator itu, Chen Hang berpikir dalam hati. Dia masih ingat bahwa saat itu, dia telah memperoleh dua dewa. Dia tidak menyerapnya secara langsung sendiri, melainkan menggunakan simulator untuk menyerapnya. Menurut informasi dari simulator, dia tidak hanya menyerap kedua dewa tersebut. Melainkan, melalui kekuatan simulator, dia secara langsung menggabungkan kedua dewa tersebut ke dalam tubuhnya, menyatu ke dalam esensinya. Saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan para dewa di dalam jiwanya. Metode ini sangat berbeda dari cara orang biasa memperoleh dewa. Bagi orang lain di dunia ini, tanpa mencapai alam para dewa, mereka tidak dapat menyatukan kekuatan ilahi ke dalam tubuh mereka, dan mereka juga tidak akan dapat menggunakan kekuatan ilahi sepenuhnya. Mungkin karena alasan inilah situasi ini terjadi. Hal ini berbeda dari orang lain, bagi orang lain, kekuatan ilahi adalah sebuah alat, sedangkan bagi Chen Hang, kekuatan ilahi adalah bagian dari dirinya. Mungkin inilah sebabnya Chen Hang bisa mengumpulkan energi keyakinan tanpa harus menjadi dewa. Ini adalah sebuah kemungkinan. Tentu saja, itu juga bisa disebabkan oleh simulator. Namun, fakta bahwa Chen Hang dapat merasakan energi keyakinan adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Jika dia bisa memanfaatkannya dengan baik, itu akan sangat menguntungkannya. Setelah itu, Chen Hang melanjutkan pengujian, dan ia menemukan bahwa semua pengujiannya berhasil. Dia memang bisa merasakan keberadaan energi keyakinan, tetapi dibandingkan dengan energi keyakinan sejati, kekuatan yang dia terima sangat lemah. Chen Hang bisa memahami hal ini, lagi pula, ini bukanlah ibadah sejati. Ini hanyalah rasa syukur. Jika dibandingkan, ibadah atau iman seseorang adalah sesuatu yang berlangsung seumur hidup, sedangkan rasa syukur hanyalah bersifat sementara. Dalam beberapa hari, orang-orang itu mungkin akan melupakan apa yang telah Chen Hang lakukan untuk mereka. Oleh karena itu, masuk akal jika kekuatan ini cukup lemah. Saat ini, dia memiliki pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana cara menggunakan ini? Pikir Chen Hang dalam hati. Energi keyakinan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para dewa, dan hanya para dewa yang dapat memilikinya. Meskipun Chen Hang cukup istimewa dan dapat memperoleh energi keyakinan, bagaimana cara menggunakannya sebenarnya merupakan pertanyaan besar. Salah satu penerapan langsungnya adalah bahwa dewa-dewa sejati dapat menggunakan energi keyakinan untuk memperkuat diri mereka sendiri. Namun, bagi Chen Hang, dia tidak bisa langsung menyerap energi kepercayaan ini, dan dia juga tidak bisa langsung menggunakannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Lalu, apa gunanya energi keyakinan ini? Tak lama kemudian, ia menemukan penggunaan pertama dari energi keyakinan. Saat Chen Hang berpikir dalam hati, dua dewa di dalam tubuhnya muncul. Seolah-olah mereka adalah orang-orang kelaparan yang sedang makan, dan mereka mulai dengan cepat melahap energi keyakinan itu. Hanya dalam waktu singkat, energi kepercayaan tersebut telah 90% dilahap oleh kedua dewa tersebut. Selama proses ini, Chen Hang dapat merasakan bahwa para dewa telah diperkuat oleh energi kepercayaan. 10% sisanya berubah menjadi energi murni dan menyatu ke dalam tubuh Chen Hang. Perasaan nyaman yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuh Chen Hang saat kekuatannya meningkat. Hanya saja peningkatan kekuatan ini sangat kecil.
Jika bukan karena pikiran Chen Hang yang sangat kuat, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Merasakan hal itu, mata Chen Hang berbinar dan dia mulai melakukan beberapa pemeriksaan. Di dalam tubuhnya, energi iman yang telah ditelan oleh para dewa telah lenyap. Setelah menyerap energi kepercayaan, para dewa tampaknya menjadi sedikit lebih kuat. Sebuah perasaan keinginan muncul dalam dirinya seolah-olah tubuhnya menginginkan lebih banyak energi untuk melengkapi kekuatan ilahinya dan tubuhnya sendiri. Sepertinya ada beberapa manfaatnya, pikir Chen Hang dalam hati. Jika dia memiliki energi iman yang cukup, peningkatan pada kekuatan ilahi dan tubuhnya akan sangat signifikan. Apakah ini alasan para dewa mendirikan gereja dan mendapatkan penyembah? Chen Hang bertanya-tanya. Dengan pengalaman Chen Hang di masa lalu, dia segera menyadari beberapa hal. Sebagai contoh, fakta bahwa dewa-dewa itu meninggalkan gereja-gereja. Di dunia ini, hampir setiap dewa memiliki gereja dan faksi mereka sendiri. Hampir setiap kerajaan di dunia ini memiliki kepercayaan. Sebagai anggota kerajaan Malido, Herdosiri dan Lamu adalah pemuja Dewi Cahaya Bulan. Meskipun mereka tidak terlalu taat, mereka tetaplah para pemuja. Hal ini juga berlaku untuk identitas Chen Hang sebelumnya. Hanya saja, yang dia sembah bukanlah Dewi Cahaya Bulan, melainkan leluhur keluarga Hatim, Dewa Api. Di dunia ini, tidak memiliki iman adalah hal yang sangat menakutkan. Terlepas dari apakah mereka menginginkannya atau tidak, atau apakah keyakinan mereka tulus atau tidak, setidaknya secara lahiriah, setiap orang memiliki keyakinan. Sebelumnya, Chen Hang tidak terlalu memikirkan hal ini. Lagi pula, ini adalah dunia dengan dewa-dewa yang nyata, jadi memiliki keyakinan bukanlah hal yang terlalu mengejutkan. Namun, sekarang, tampaknya alasan mengapa iman menjadi hal yang sangat penting di dunia ini adalah karena para dewa membutuhkan iman dari manusia. Tanpa energi iman dari manusia, kekuatan dan status dewa tidak akan sebesar itu. Itulah sebabnya mereka turun dan mendirikan gereja-gereja mereka sendiri. Berdiri di sana, Chen Hang berpikir dalam hati dan memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang dunia ini. Untuk melakukan beberapa pengujian lagi, Chen Hang berjalan lebih lambat dan mengeluarkan beberapa barang untuk dibagikan. Setelah beberapa waktu, beberapa perubahan terjadi. Energi keyakinan di dalam tubuhnya meningkat setiap saat, menjadi berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Setelah menerima energi iman ini, para dewa tampak sangat gembira dan memancarkan keinginan yang besar. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, aliran energi iman dengan cepat berkurang. Awalnya, hal itu tidak terlihat jelas, tetapi seiring waktu berlalu, Chen Hang dapat merasakan bahwa energi kepercayaan yang diterimanya menurun secara signifikan. Jadi, rasa syukur sementara saja memang tidak cukup, pikir Chen Hang dalam hati. Berdasarkan informasi dari para dewa, yang disebut energi iman sebenarnya adalah manifestasi dari energi jiwa seseorang. Jika makhluk hidup mengarahkan energi jiwanya kepada dewa, energi itu akan diterima oleh dewa sebagai energi iman. Ini berarti bahwa tidak harus berupa iman atau penyembahan sejati, rasa syukur dan rasa takut pun dapat digunakan oleh dewa-dewa. Hanya saja, jika dibandingkan dengan ibadah yang sejati, rasa syukur semata tidaklah dapat diandalkan. Lagi pula, rasa syukur datang dengan cepat tetapi juga pergi dengan cepat. Dari segi efektivitas, hal itu tidak bisa dibandingkan dengan dipuja, dan mungkin bahkan tidak bisa dibandingkan dengan teror. Lagi pula, menginginkan makhluk hidup untuk merasakan rasa syukur dalam jangka waktu yang lama adalah hal yang sangat sulit. Menunjukkan kebaikan dapat membuat seseorang merasa bersyukur, tetapi jika seseorang ingin orang tersebut terus merasa bersyukur, mereka harus memberi lebih banyak lagi. Terlebih lagi, jika seseorang tidak memenuhi harapan orang tersebut, mereka tidak hanya tidak akan lagi merasa berterima kasih, tetapi mereka bahkan mungkin merasa tidak senang. Hal ini mungkin tidak masalah bagi sebagian kecil orang, tetapi jika ada banyak orang yang merasa seperti itu, bahkan seorang dewa pun tidak akan mampu menanggungnya. Dengan demikian, memperoleh energi keyakinan dengan metode ini tidak terlalu efektif. Di sisi lain, teror jauh lebih mudah ditanamkan. Lagi pula, membuat makhluk merasa takut jauh lebih mudah daripada membuat mereka merasa berterima kasih. Selama seseorang terus-menerus memberikan tekanan, mereka akan mampu membuat orang lain terus hidup dalam ketakutan. Biaya penggunaan metode tersebut untuk memperoleh energi iman cukup rendah, dan jauh lebih rendah daripada cara-cara yang sah untuk memperoleh energi iman. Lagi pula, seseorang perlu mendirikan gereja dan melatih para imam. Selain itu, untuk dapat bersaing dengan dewa-dewa lain, mereka harus terus-menerus melakukan mukjizat. Sekalipun dengan investasi besar, mungkin tidak akan berhasil. Namun, membuat orang merasa takut jauh lebih sederhana. Mereka hanya perlu menakut-nakuti mereka sesekali dan tidak perlu berinvestasi apapun. Sambil berdiri di sana, Chen Hang memikirkan berbagai dewa. Di antara para dewa di dunia ini, ada banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Para dewa yang berhubungan dengan rasa sakit dan kematian akan membuat ekspresi orang berubah hanya dengan menyebut nama mereka. Menurut pandangan Chen Hang, para dewa itu kemungkinan besar menggunakan teror untuk mendapatkan energi kepercayaan. Selain metode-metode ini, ada beberapa metode lain, tetapi ini adalah metode-metode utama.
Memikirkan hal itu, Chen Heng tidak terlalu terkejut dengan penurunan aliran energi keyakinan. Ini sangat normal. Namun, Chen Heng merasa heran karena meskipun energi keyakinan sebagian besar orang cepat berkurang, ada dua aliran energi keyakinan yang tidak pernah menyusut. Selain itu, dari segi kuantitas, kedua aliran energi iman ini memberikan yang paling banyak. Mungkinkah? Chen Heng bertanya-tanya. Dengan sebuah pikiran, benang-benang tipis muncul, menjulur keluar dari para dewanya. Sebagian besar benang itu sangat tipis, tampak hampir transparan, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Hanya dua helai benang yang terlihat sangat nyata dan padat. Saat Chen Heng melihat kedua benang itu, dua aura muncul. Sosok Herdo Siri dan Lamu langsung muncul dalam benak Chen Heng. Seperti yang diharapkan. Dengan merasakan aura mereka, Chen Heng sampai pada sebuah pemahaman. Tampaknya rasa terima kasih para pengemis kepadanya merupakan salah satu jenis energi kepercayaan, sementara hubungan antara dia dan Herdo Siri serta Lamu merupakan jenis energi kepercayaan yang lain. Setelah itu, Chen Heng meninggalkan tempat ini dan tidak melanjutkan membagikan barang. Dia tahu bahwa meskipun dia melanjutkan, tidak ada gunanya. Mendapatkan rasa terima kasih sementara dari orang-orang ini sama sekali tidak efektif. Dia hanya melakukannya sebelumnya untuk melakukan beberapa tes, dan sekarang dia sudah mendapatkan hasilnya. Setelah itu, Chen Heng kembali ke penginapannya. Setelah kembali, Herdo Siri dan Lamu tidak ada di sana. Sepertinya mereka pergi untuk melakukan hal lain. Chen Heng tidak terkejut, dan dia duduk di tempat tidurnya sambil mulai bermeditasi. Saat ia mulai bermeditasi, partikel-partikel unsur di sekitarnya mulai masuk ke dalam tubuhnya, membentuk kekuatan magis. Saat energi mentalnya menyebar, Chen Heng seolah mampu melihat jaring besar yang tak berbentuk. Ini adalah jaring raksasa yang terbentuk dari energi mental dan tampak sangat unik. Jaring raksasa ini membentang di atas dunia seolah-olah telah ada sejak zaman kuno. Pada saat itu, seolah-olah merasakan keberadaan Chen Heng, jaring raksasa itu terbuka, mengundangnya untuk masuk. Ini, jaring ajaib. Pikir Chen Heng dalam hati sambil menatap jaring raksasa ini. Sebelumnya, Herdo Siri telah memberitahu Chen Heng beberapa hal tentang dunia ini, termasuk hal-hal tentang penyihir. Di dunia ini, sistem penyihir terkait erat dengan jaringan sihir. Para penyihir tidak hanya dapat merasakan jaringan sihir ini saat bermeditasi, tetapi bahkan merapal keterampilan sihir pun membutuhkan bantuan jaringan sihir tersebut. Chen Heng sangat penasaran dengan keberadaan unik ini. Sebelumnya, Chen Heng berpikir bahwa karena dia bukan bagian dari sistem penyihir dunia ini, dia tidak akan bisa merasakan jaringan sihir. Namun, tampaknya bukan itu masalahnya. Jaringan sihir dunia ini tampaknya dapat dideteksi selama energi mental seseorang cukup kuat, pikir Chen Heng dalam hati sambil merasakan jaringan yang sangat besar itu. Duduk di tempat tidurnya, dia ragu sejenak sebelum mengendalikan pikirannya untuk bangkit dan berhubungan dengan jaring ajaib. Di dunia ini, jaring sihir adalah sesuatu yang harus disentuh oleh para penyihir. Chen Heng telah bersiap untuk berhubungan dengan sistem penyihir di dunia ini dan melakukan beberapa penelitian tentangnya. Karena itulah, jaring ajaib adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Tak lama kemudian, riak tak berbentuk menyebar di udara. Dalam indera Chen Heng, dia dapat merasakan bahwa meskipun jaring sihir ini ada, itu bukanlah sesuatu yang ada di dunia fisik, melainkan berada di alam eksistensi yang lebih tinggi. Secara kasat mata, jaring ajaib itu berupa lapisan-lapisan tentakel yang dapat dihubungkan oleh energi mental orang-orang. Dalam sekejap, Chen Heng menerobos penghalang tak berbentuk itu dan terhubung ke jaring sihir. Di dalam jaringan sihir terdapat sejumlah besar informasi, semua informasi tersebut berupa kerangka keterampilan sihir. Ketika Chen Heng bersentuhan dengan jaringan sihir, seolah-olah jaringan itu merasakan energi mentalnya yang kuat, berbagai macam informasi muncul dan berkumpul. Informasi itu diringkas dan membentuk kerangka keterampilan magis. Namun, menurut Chen Heng, kerangka keterampilan sihir ini masih setengah jadi dan tidak terlalu kompleks. Meskipun demikian, hal ini sudah cukup untuk membuatnya terkejut. Ini. Duduk di atas ranjang dan menyadari situasi ini, Chen Heng terkejut. Jadi, seperti itulah, pikir Chen Heng dalam hati. Bagi Chen Heng, yang telah menjelajahi banyak dunia, ia dapat langsung memahami beberapa mekanisme jaringan sihir. Untuk memverifikasi dugaannya, dia bertindak langsung. Sejumlah besar energi mental mengalir keluar, dan perubahan terjadi pada indera Chen Heng. Saat energi mental Chen Heng melewati jaringan sihir, informasi di sekitarnya memadat dengan sendirinya, membentuk kerangka keterampilan sihir sementara. Saat energi mental Chen Heng mengalir ke dalamnya, kerangka keterampilan sihir sementara ini berubah menjadi kerangka keterampilan sihir yang nyata. Kerangka keterampilan magis ini ada di jaringan sihir dan menciptakan semacam hubungan dengan Chen Heng. Merasakan semua itu, Chen Heng mengerutkan kening dalam hati. Dia bisa merasakan bahwa saat kerangka keterampilan sihir terbentuk, energi mental yang telah dia kirimkan telah ditelan oleh jaringan sihir. Jadi, begitulah. Menyadari hal ini, Chen Heng memahami prinsip-prinsip jaring ajaib. Yang disebut jaringan ajaib pada dasarnya adalah penyedia layanan, dan dioperasikan oleh Dewi Ajaib.
Penyihir dapat menggunakan jaring sihir untuk mengakses kekuatan di dalamnya dengan cepat dan memadatkan kerangka keterampilan sihir untuk melepaskan kemampuan sihir. Dalam arti tertentu, ini sangat praktis. Namun, itu jelas bukan gratis. Setiap kali seseorang menggunakan kekuatan jaring ajaib, mereka akan menghabiskan sejumlah besar energi mental mereka. Ini pada dasarnya adalah biaya untuk jaring ajaib. Tentu saja, menggunakan jaring ajaib memiliki banyak manfaat. Dalam arti tertentu, jaring ajaib dapat mengurangi kesulitan dalam menggunakan kemampuan sihir hingga batas tertentu. Menurut sistem penyihir di dunia penyihir, jika seorang penyihir ingin menggunakan kemampuan sihir, kecuali mereka memperkuatnya pada diri mereka sendiri, prosesnya akan memakan waktu lama. Mulai dari membangun kerangka keterampilan sihir hingga menggunakan keterampilan sihir tersebut, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi, kecuali mereka adalah seorang penyihir yang sangat kuat, ada kemungkinan besar keterampilan sihir tersebut akan gagal. Di dunia penyihir, Chen Heng telah mendengar tentang banyak penyihir yang meninggal akibat kegagalan kemampuan sihir mereka. Jika seseorang menggunakan jaring ajaib untuk melancarkan kemampuan sihir mereka, risiko ini pada dasarnya hilang. Membangun kerangka keterampilan sihir di jaringan sihir pada dasarnya berarti menggunakan kekuatan jaringan sihir untuk membangun kerangka keterampilan sihir terlebih dahulu di dalam jaringan sihir, kemudian menggunakan kekuatan jaringan sihir untuk menyimpannya. Dengan demikian, ketika mereka ingin menggunakan kemampuan sihir, mereka dapat langsung menggunakan kemampuan sihir yang tersimpan di dalam jaring sihir. Itu sangat praktis. Jaringan sihir itu dipenuhi dengan sejumlah besar kerangka keterampilan sihir, dan dapat dengan cepat membentuknya. Itu jauh lebih sederhana daripada para penyihir yang membangun kerangka keterampilan sihir itu sendiri. Dengan sistem seperti itu, tidak heran jika para penyihir di dunia ini semuanya bergantung pada jaring sihir. Sambil berdiri di sana, Chen Heng menggelengkan kepalanya. Jaring ajaib memang bisa memberikan banyak manfaat, tetapi dia bisa langsung mengetahui banyak kekurangan dari penggunaannya. Yang paling jelas adalah bahwa seseorang akan dengan mudah bergantung padanya. Di dunia penyihir, jika para penyihir ingin menggunakan kemampuan sihir, mereka harus melalui proses yang sulit, dan mereka hanya dapat melakukannya setelah menghabiskan banyak waktu untuk meneliti dan berlatih. Namun, di dunia ini, mengingat betapa praktisnya jaringan sihir, sebagian besar penyihir kemungkinan besar tidak akan menciptakan kerangka keterampilan sihir mereka sendiri dan malah akan mengandalkan jaringan sihir. Lagi pula, menciptakan kerangka kerja keterampilan magis tidak hanya sulit, tetapi juga memiliki risiko kegagalan. Selain sebagian kecil, sudah jelas apa yang akan dipilih kebanyakan orang. Mengingat sebagian besar penyihir akan memilih untuk mengandalkan jaring sihir, seiring berjalannya waktu, kemampuan mereka sendiri untuk menggunakan sihir akan menjadi semakin lemah. Jika suatu hari jaringan sihir berhenti beroperasi, kekuatan tempur para penyihir itu akan runtuh, dan mereka akan lebih lemah daripada prajurit terlemah sekalipun. Selain itu, menggunakan jaring ajaib bukanlah hal yang gratis dan membutuhkan energi mental mereka. Sedikit energi mental bukanlah masalah besar, tetapi masalahnya adalah mereka perlu menciptakan banyak rangka keterampilan magis. Sebelumnya, Chen Heng telah melakukan beberapa pengujian. Setelah menggunakan jaringan ajaib untuk membuat kerangka keterampilan sihir tersebut akan disimpan di jaringan ajaib. Namun, hal itu tidak berlangsung selamanya. Jika kerangka keterampilan magis tersebut tidak digunakan sebelum masa berlakunya habis, maka kerangka tersebut akan runtuh dan menghilang. Sama seperti kerangka keterampilan sihir yang diciptakan oleh manusia, kerangka keterampilan sihir yang diciptakan melalui jaringan sihir tidak bertahan selamanya. Berdasarkan apa yang dapat dirasakan Chen Heng, mereka akan bertahan sekitar 1 hari. Ini berarti bahwa setelah membangun kerangka keterampilan sihir suatu hari, kerangka itu akan menghilang keesokan harinya. Jika seseorang ingin menggunakan kemampuan sihir tersebut, mereka harus membentuk kerangka kemampuan sihir yang baru. Ini sangat merugikan. Karena para penyihir di dunia ini bergantung pada jaringan sihir dalam jangka panjang, kemampuan sihir mereka sendiri akan sangat lemah. Oleh karena itu, untuk menghindari situasi yang tidak terduga, mereka harus menyimpan kerangka keterampilan sihir di jaringan sihir. Jika memang demikian, untuk mengisi kembali kerangka keterampilan sihir yang habis setiap hari, mereka harus mengeluarkan sejumlah besar energi mental. Dunia ini tidak aman, dan penuh dengan bahaya. Tidak hanya ada berbagai macam orang asing dan gereja, tetapi juga banyak bandit. Jika seorang penyihir ingin menjaga diri mereka tetap aman, mereka harus menyimpan banyak kerangka keterampilan sihir terlebih dahulu. Karena para penyihir mengandalkan jaringan sihir dan memberikan sejumlah besar energi mental kepadanya, jaringan sihir akan menjadi semakin kuat dari hari ke hari. Jadi, itulah metode Dewi Sihir, pikir Chen Heng dalam hati, dan ia tak bisa menahan rasa kagumnya pada Dewi Sihir. Di dunia ini, Dewi Sihir memiliki kendali yang kuat atas para penyihir. Dengan jaring ajaib, bahkan jika para penyihir ingin menjadi independen, itu tidak mungkin. Ketika sebagian besar penyihir bergantung pada jaring sihir Dewi Sihir untuk menggunakan kemampuan sihir, penyihir secara keseluruhan berada dalam genggaman Dewi Sihir. Untuk mendapatkan hak menggunakan jaring ajaib, para penyihir harus menyembah Dewi Sihir, dan mereka tidak akan berani membelot ke dewa lain.
Lagi pula, begitu mereka membelot, kemampuan mereka untuk menggunakan sihir akan dicabut dari mereka. Pemberian energi mental dari para penyihir setiap hari ini, bukankah ini energi iman? Energi kepercayaan di dunia ini tidak hanya berasal dari iman dan ibadah, tetapi juga dari energi jiwa manusia. Ini termasuk rasa syukur, ketakutan, dan energi mental murni. Bagi para dewa di dunia ini, energi mental murni akan menjadi bentuk energi kepercayaan yang sangat murni bagi mereka. Dengan cara ini, Dewi Sihir tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkan pengikut. Dengan begitu, dia mampu memperoleh sejumlah besar energi kepercayaan. Ada juga banyak orang yang bercita-cita menjadi penyihir, yang juga akan menjadi pemuja Dewi Sihir. Metode yang digunakannya jauh lebih maju daripada dewa-dewa lainnya. Memikirkan hal itu, Chen Heng tak kuasa menahan napas, dan ia memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang para dewa di dunia ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa para dewa di dunia ini adalah orang-orang yang berada di puncak, baik dalam hal kekuatan maupun kecerdasan. Namun, hal ini belum ada hubungannya dengan Chen Heng untuk saat ini. Setidaknya, dia tidak berniat membangun gereja saat ini. Jika dia tidak memiliki rencana seperti itu, tentu saja dia tidak akan berkonflik dengan para dewa tersebut. Lagi pula, di zaman sekarang ini, para dewa dunia tampaknya telah tertidur, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Terdengar langkah kaki di luar. Mendengar langkah kaki itu, Chen Heng menoleh. Di luar, Herdo Siri dan Lamu sedang berjalan mendekat, dan mereka sudah berganti pakaian. Tuan aktor, Herdo Siri masuk lebih dulu dan menatap Chen Heng dengan hormat, semuanya sudah disiapkan, dan kita bisa berangkat besok sesuai rencana. Baiklah. Chen Heng mengangguk dan berkata, kita akan mulai bepergian lagi besok, jadi istirahatlah yang cukup. Kedepannya, keadaan tidak akan senyaman ini. Kami mengerti, Herdo Siri dan Lamu tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, keduanya kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, meninggalkan Chen Heng di kamarnya. Selama periode waktu berikutnya, dia tidak keluar dan tetap berada di kamarnya sambil terus menyelidiki jaring ajaib. Bagi Chen Heng, jaring ajaib ini adalah hal yang cukup menarik, dan layak untuk diteliti, mungkin akan berguna baginya di masa depan. Keesokan harinya, saat langit mulai cerah, mereka bertiga kembali berangkat. Setelah beristirahat di kota ini selama beberapa hari, mereka tampak dalam kondisi baik, dan pakaian serta senjata mereka semuanya baru. Namun, mereka tidak berencana untuk tinggal di kota ini. Meskipun mereka telah meninggalkan kerajaan Malido, perang belum berakhir, dan kota ini bisa terseret ke dalam perang kapan saja. Untuk menghindari hal ini, mereka bertiga memutuskan untuk pergi dan menuju ke tempat yang lebih jauh. Aku dengar saat ini sedang terjadi invasi di kerajaan Kalo. Aku ingin tahu bagaimana situasinya. Sambil memikirkan informasi yang telah diperolehnya, Lamu tiba-tiba berbicara. Bagaimana situasinya? Tanya Chen Heng. Aku tidak begitu yakin, Lamu menggelengkan kepalanya, rupanya ada manusia hewan yang menyebabkan kekacauan di kerajaan Kalo. Manusia buas, Chen Heng berpikir sejenak sebelum tersenyum tipis, ini bagus. Aku bertanya-tanya bagaimana kita harus mencari peluang setelah pergi ke kerajaan Kalo. Aku tidak pernah menyangka peluang akan datang begitu saja kepada kita. Karena kerajaan Kalo sedang dilanda kekacauan, aku yakin banyak bangsawan yang telah meninggal, kan? Saya tidak yakin sepenuhnya, tetapi kemungkinan besar memang begitu, Herdo Siri berpikir sejenak sebelum mengangguk. Kerajaan Kalo bukanlah kerajaan yang sangat kuat, dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan Malido sebelumnya. Jika para manusia buas dari tanah tandus benar-benar menyerang, maka itu akan menjadi ujian besar bagi kerajaan Kalo. Karena memang seperti itu, ini adalah kesempatan yang bagus, kata Chen Heng sambil tertawa, ini berarti ada posisi dan wilayah baru yang menunggu orang-orang yang memiliki kekuatan untuk merebutnya. Mendengar itu, Herdo Siri dan Lamu tak kuasa menahan senyum. Tidak peduli kapanpun itu, para pejuang hanya bisa menunjukkan kemampuan mereka di medan perang. Bahkan para ksatria dan penggerak garis keturunan pun membutuhkan tempat untuk disebut rumah. Dengan kekuatan mereka, kemanapun mereka pergi, mereka akan mampu mendapatkan rasa hormat dan memperoleh wilayah yang layak. Namun, bahkan jika mereka berhasil memperoleh wilayah, terdapat perbedaan besar antara apa yang bisa mereka dapatkan. Jika mereka pergi ke kerajaan yang sedang dalam masa damai, sebagian besar wilayah pasti sudah dibagikan, dan bahkan jika masih ada yang tersisa, itu hanya wilayah di perbatasan. Jika tempat itu memang seperti itu, ketiganya tidak akan mendapatkan perlakuan yang baik. Namun, tempat seperti kerajaan Kalo berbeda. Di masa kekacauan, mereka yang memiliki kekuatan besar sangat dihargai. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka akan mampu memperoleh lebih banyak keuntungan di sana. Di wilayah ini, Kekaisaran Oro sangatlah kuat, dan mereka bertiga tidak berani menyerangnya. Namun, para manusia buas di kerajaan Kalo tidak sekuat itu, dan mereka bertiga mampu melawan mereka. Sambil memikirkan tujuan mereka, mereka mempercepat langkah dan mulai berjalan. Waktu berlalu perlahan. Mereka melakukan perjalanan ke utara untuk waktu yang lama dan sampai di tempat baru setelah 2 atau 3 bulan. Di depan, terdapat area berumput yang ditumbuhi semak belukar, dan sepertinya tidak banyak orang di sekitar sana.
Kita seharusnya bisa segera sampai ke Kalo, kata seorang pria parubaya yang mengenakan baju zirah kulit sederhana sambil memandang Chen Heng dan yang lainnya. Jadi begitu. Mendengar perkataan pria parubaya itu, Chen Heng mengangguk dan berkata, kalau begitu, sesuai kesepakatan kita, kita akan pergi sekarang. Baik sekali. Mendengar kata-kata Chen Heng, ekspresi pria parubaya itu penuh hormat sambil buru-buru mengangguk, terima kasih atas perhatian Anda selama perjalanan ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan temui aliansi pedagang tikus emas kami, saya pasti akan memberi Anda diskon. Baiklah, kami akan menerima tawaranmu, kata Chen Heng sambil mengangguk dan tersenyum sebelum melanjutkan perjalanan bersama Herdo Siri dan Lamu. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka mulai melihat beberapa tanaman pertanian, yang berarti kemungkinan besar ada orang yang tinggal di dekat situ. Tanah kerajaan kalau tampaknya ditumbuhi tanaman dan rumput, kata Herdo Siri sambil mengerutkan kening, ini berbeda dengan kerajaan Malido. Di kerajaan Malido, hanya ada sedikit lahan yang dibiarkan tumbuh liar seperti ini. Sebagian besar lahan telah digunakan. Sebaliknya, ada banyak lahan di kerajaan Kalo yang tidak diurus oleh siapapun. Pemandangan ini membuat Herdo Siri dan Lamu mengerutkan kening. Sebagai bangsawan dari kerajaan Malido, mereka merasa bahwa ini adalah pemborosan besar. Tanah subur ini tidak diolah, dan malah dibiarkan tumbuh liar. Mungkin itu karena kerajaan Kalo memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit daripada kerajaan Malido, kata Chen Heng. Hanya dengan jumlah penduduk yang cukup, seluruh lahan di kerajaan dapat dimanfaatkan secara produktif. Terlepas dari zamannya, bercocok tanam adalah sesuatu yang membutuhkan tenaga manusia. Kurangnya lahan pertanian di kerajaan Kalo menyebabkan jumlah penduduk di sana tidak banyak. Namun, ini cukup aneh, jika suatu tempat kekurangan penduduk, maka secara alami akan ada orang-orang yang pindah dari daerah lain untuk mengambil alih lahan yang ditumbuhi semak belukar tersebut. Bahkan di dunia ini, tanah dengan tanah yang subur sangatlah berharga, dan seharusnya tidak dibuang begitu saja. Apakah ini karena ancaman para manusia buas? Pikir Chen Heng dalam hati sambil melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, mereka menemukan bahwa situasi kerajaan Kalo lebih buruk dari yang mereka duga. Ada banyak lahan yang ditumbuhi semak belukar dan rumah-rumah yang terbengkalai. Situasinya lebih baik daripada di kerajaan Malido, tetapi tidak jauh lebih baik. Aku tidak tahu apakah ini kabar baik atau kabar buruk, kata Chen Heng sambil menggelengkan kepala, tapi mari kita lanjutkan. Karena kita sudah sampai di sini, sebaiknya kita selesaikan sesuatu. Mendengar kata-katanya, Herdo Siri dan Lamu mengangguk dalam diam. Memang, mereka sudah pernah datang ke sini, dan itu membutuhkan banyak waktu dan usaha. Mereka setidaknya harus mencoba, dan jika tidak berhasil, tidak ada salahnya untuk pergi. Waktu berlalu perlahan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di luar sebuah kastil. Berdasarkan ingatan Chen Heng, inilah tujuan mereka, inilah wilayah paman Chen Heng yang sebenarnya, Sirif Arlan. Ibu Chen Heng tidak berasal dari latar belakang yang sangat bergengsi, tetapi dia tetap seorang bangsawan. Keluarga asalnya adalah keluarga Arlan dari kerajaan Kalo. Keluarga Arlan adalah keluarga bangsawan di kerajaan Kalo, dan memiliki seorang Viscount. Sirif adalah pemimpin keluarga Arlan saat ini, dan dia adalah paman dari identitas Chen Heng. Berdasarkan ingatan Chen Heng, dia pernah datang ke sini bersama ibunya di masa lalu. Tentu saja, itu sudah lama sekali, ketika tubuhnya masih seperti anak kecil. Namun, inilah alasan mengapa Chen Heng dapat mengandalkan ingatan tubuh ini untuk menemukan tempat ini. Ketika mereka tiba di sini, mereka merasa cukup terkejut. Di depan, terdengar suara pertempuran dan teriakan. Di depan, ada dua kelompok yang bertempur. Ada sekitar 200 atau 300 orang di setiap sisi, total 500 atau 600 orang. Bagi Chen Heng dan yang lainnya, hal itu tampaknya bukan masalah besar. Dibandingkan dengan pasukan Kekaisaran Oro, orang-orang ini tidak begitu kuat. Mereka bukanlah pasukan elit, dan mereka juga tidak terlalu bersatu. Mereka hanyalah tumpukan pasir yang berserakan. Melihat pemandangan ini, Herdo Siri dan Lamu secara naluriah menoleh ke arah Chen Heng. Sambil memperhatikan, Chen Heng mengerutkan kening. Salah satu pihak memiliki bendera, dan lambang tersebut milik keluarga Arlan. Ini terjadi di wilayah keluarga Arlan, jadi mengapa mereka bertarung dengan orang lain? Chen Heng merasa cukup bingung, tetapi tidak ada waktu untuk berpikir. Herdo Siri, Lamu, Chen Heng tanpa ragu memanggil nama mereka, ayo serang. Ya, Herdo Siri dan Lamu tidak ragu-ragu dan mulai bergegas maju dengan kuda mereka. Suara gemuruh terdengar. Mendengar suara-suara itu dari kejauhan, beberapa orang memperhatikan ketiga orang tersebut. Itu adalah. Melihat orang-orang yang mendekat, seorang pria jangkung dengan penampilan berwibawa tampak cukup terkejut, siapakah mereka? Sebagai penguasa wilayah ini, dia sama sekali tidak tahu siapa orang-orang ini. Apakah mereka orang luar? Apakah mereka sekutu atau musuh? Tak lama kemudian, sambil ia mengamati, ketiga orang itu menyerbu ke tengah pertempuran. Mereka gila. Pikir banyak orang dalam hati melihat tingkah laku ketiga orang itu. Jika mereka langsung menyerbu medan perang pada saat seperti ini, mereka akan dianggap sebagai musuh oleh tentara dari kedua belah pihak. Ini sama saja dengan bunuh diri.
Ketika dua pihak sedang berkonflik, jika mereka masuk seperti ini, mereka akan dianggap sebagai musuh oleh kedua belah pihak. Dalam arti tertentu, mereka harus menghadapi tekanan dari 500 hingga 600 orang. Apakah orang-orang ini mencari kematian? Namun, mereka segera mengerti. Di depan, cahaya redup berkelebat. Di antara ketiga orang itu, yang tampak paling muda tetap berada agak jauh, sementara dua lainnya langsung menyerbu medan pertempuran yang dipenuhi ratusan orang. Saat para tentara mengamati, senjata di tangan kedua orang itu mulai mengalami perubahan. Cahaya samar dan tak berbentuk muncul pada senjata-senjata itu, membuat mereka tampak seperti dua ksatria yang sangat perkasa dan gagah berani. Mereka tidak ragu-ragu dan langsung terjun ke medan pertempuran, mulai berkelahi. Melihat pemandangan ini, ekspresi banyak orang berubah drastis. Ksatria kehidupan. Ekspresi pria parubaya bernama Sirif itu berubah drastis. Ksatria kehidupan adalah makhluk yang memiliki kendali atas kekuatan kehidupan. Di dunia ini, mereka yang mampu membangkitkan kekuatan kehidupan sangatlah kuat dan menakutkan. Apakah kedua orang ini adalah ksatria kehidupan? Saat semua orang menyaksikan, salah satu sisi pertahanan mereka ditembus oleh dua ksatria, menciptakan celah besar dalam formasi mereka. Mereka sangat cepat dan melakukannya dengan mudah. Di depan, beberapa orang masih dengan gigih melakukan perlawanan. Namun, menghadapi kedua ksatria itu, perlawanan apapun menjadi sia-sia, dan mereka dengan cepat ditaklukkan. Monster! Mereka monster! Teriak orang-orang. Menyaksikan penampilan heroik Herdosiri dan Lamu, banyak orang berteriak dan tampak ketakutan. Bagi prajurit biasa, mereka tidak tahu apa itu ksatria kehidupan atau kekuatan kehidupan. Namun, mereka merasakan ketakutan yang sangat besar terhadap Herdosiri dan Lamu. Mereka merasa bahwa nyawa mereka berada dalam bahaya besar dan dapat diambil kapan saja. Apalagi mereka, bahkan Sirif pun terkejut. Sebagai pemimpin keluarga Arlan, dan penguasa wilayah ini, kekuatannya cukup mumpuni. Dia juga seorang ksatria kehidupan dan telah membangkitkan kekuatan kehidupan. Namun, bahkan dia pun tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Meskipun dia juga berada di level magang, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Herdosiri atau Lamu. Mengapa dua orang menakutkan seperti ini tiba-tiba datang ke sini? Dia berpikir dalam hati, mungkinkah mereka adalah para ksatria yang berkeliaran mencari kesempatan? Semakin dia memikirkannya, semakin mungkin hal itu terjadi. Daerah ini tidak pernah damai, dan seringkali ada orang yang kehilangan gelar dan wilayah mereka karena sesuatu yang tidak terduga. Seringkali ada para pengembara yang berkeliaran ke tempat-tempat yang kacau, mencari kesempatan untuk bangkit. Akibat invasi para manusia buas, banyak wilayah bangsawan yang dibantai, dan seluruh kerajaan kalau terkena dampaknya. Banyak orang datang ke sini untuk mencari peluang, mencoba menemukan majikan yang baik untuk dilayani. Sirif menduga bahwa hal itu juga terjadi pada kedua orang tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan ksatria pengembara lainnya, kekuatan kedua orang ini agak terlalu kuat. Bagi para ksatria pengembara biasa, memiliki kekuatan setara dengan ksatria pemula sudah cukup bagus. Namun, pemuda yang mengayunkan pedangnya itu tampaknya telah melampaui hal tersebut. Dia adalah seorang ksatria sejati dan bukan seorang murid magang. Dia setara dengan penyihir cincin pertama. Ksatria sekuat itu seharusnya tidak kesulitan menemukan tuan untuk dilayani. Begitu dia muncul, dia akan segera direkrut oleh seseorang. Apakah kekacauan di kerajaan kalau menarik perhatian seorang ksatria seperti itu? Sirif tak kuasa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya dalam hati. Tidak, bukan hanya mereka, mata Sirif menyipit saat dia menatap ke kejauhan. Di sana, seorang pemuda duduk di atas kuda, dengan tenang menyaksikan pertempuran. Karena jaraknya terlalu jauh, Sirif tidak bisa melihat wajah orang itu. Namun, dari gerak-geriknya, dia tampak cukup tenang. Terlebih lagi, meskipun kedua ksatria itu maju untuk bertarung, dia sama sekali tidak bertindak. Apakah karena statusnya lebih tinggi dari mereka sehingga dia tidak perlu bertindak, atau karena dia terlalu lemah? Banyak dugaan yang terlintas di benak Sirif. Namun, tak lama kemudian, ia melihat bahwa pemuda di kejauhan itu mulai bertindak. Jadi, itu saja. Duduk di atas kudanya dan menyaksikan pertempuran, Chen Hang menggelengkan kepalanya, merasa cukup kecewa. Dia mengira bahwa para pendekar yang dididik di kerajaan kalau akan lebih kuat daripada para pendekar dari tempat lain. Namun, tampaknya mereka tidak jauh berbeda dari para pejuang dari tempat lain. Tentu saja, ini bisa jadi karena Herdosiri dan Lamu terlalu kuat. Bagaimanapun, Chen Hang sudah kehilangan minat. Oleh karena itu, dia sedikit mengangkat tangannya ke udara sebelum menurunkannya. Gelombang energi mental yang tak berbentuk menyebar sebelum turun. Intimidasi mental. Sejumlah besar energi mental terpancar dari Chen Hang. Sesaat kemudian, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Riak-riak tak berbentuk itu menyebar dan menutupi sekitarnya, dan semua orang merasakan tekanan mengerikan melintas di pikiran mereka. Semua orang merasa seolah-olah palu besi menghantam pikiran mereka, menyebabkan tubuh mereka membeku. Saat Sirif menyaksikan dengan tak percaya, para tentara mulai berjatuhan. Bukan karena mereka telah terbunuh, tetapi karena mereka telah pingsan akibat energi yang tak berbentuk.
Tak lama kemudian, kecuali Herdosiri, Lamu, dan kuda-kuda mereka, semua orang di medan perang berjatuhan seolah-olah mereka adalah mayat. Serangan ini mengabaikan semua pertahanan dan semua kekuatan. Cincin kedua. Melihat pemandangan ini, Sirif tercengang dan merasa sangat ketakutan, orang itu setidaknya adalah penyihir cincin kedua. Sama seperti Herdosiri sebelumnya, Sirif juga keliru mengira bahwa Chen Hang adalah penyihir cincin kedua. Hal ini tidak terlalu mengejutkan, lagi pula, di dunia ini, hanya penyihir dan ahli sihir yang dapat menggunakan kemampuan sihir. Dibandingkan dengan sorcerer, warlock jauh lebih langka, sehingga kebanyakan orang yang menggunakan kemampuan sihir biasanya adalah sorcerer. Melihat pemandangan itu, Herdosiri dan Lamu diam-diam menyimpan senjata mereka. Apakah ini kekuatan Tuan? Melihat pemandangan itu, mereka merasa sangat terkejut. Meskipun mereka pernah melihat kekuatan serupa di masa lalu, mereka tetap tidak mampu bauci tenang. Herdosiri juga bisa mengalahkan pasukan yang terdiri dari ratusan orang sendirian, tetapi untuk melakukannya secara instan dan menjaga mereka tetap hidup, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Selain itu, baik Herdosiri maupun Lamu tahu bahwa Chen Hang telah menahan kekuatannya agar jurus sihir itu tidak mengenai mereka. Jika tidak, mereka akan bernasib sama seperti orang-orang lain yang kehilangan kesadaran. Selain menguasai api dan memiliki kemampuan penyembuhan, dia juga memiliki serangan mental dengan jangkauan efek yang sangat luas, pikir Herdosiri dan Lamu dalam hati. Sebelumnya, mereka mengira bahwa kekuatan Chen Hang berasal dari garis keturunannya. Berbeda dengan penyihir, kekuatan penyihir hitam berasal dari garis keturunan mereka, dan keterampilan yang mereka gunakan juga berasal dari garis keturunan mereka. Dengan kata lain, warlock hanya dapat menggunakan apapun yang diwarisi dari garis keturunan mereka, kecuali jika mereka secara aktif mempelajarinya seperti sorcerer. Sebelumnya, Chen Hang telah menunjukkan dua kekuatan yang berbeda. Itulah kobaran api, serta kemampuan penyembuhan tingkat tinggi itu. Mereka mengira bahwa itulah batas kemampuan Chen Hang, tetapi sekarang mereka merasa senang sekaligus terkejut. Chen Hang telah menggunakan kemampuan pengendalian mental skala besar, dan ini adalah kemampuan yang sangat ampuh di antara kekuatan para penyihir. Garis keturunan Tuan sungguh menakjubkan, pikir Herdosiri dan Lamu sambil menghela napas. Setelah terbangun, ia langsung memperoleh 3 kemampuan, dan semuanya mampu menyaingi kemampuan sihir seorang penyihir cincin kedua. Potensi garis keturunan ini sangat kuat, dan kemungkinan besar termasuk yang terbaik di antara para warlock. Setelah itu, cahaya putih muncul di udara saat Chen Hang melambaikan tangannya ke arah Herdosiri dan Lamu. Cahaya putih itu menyinari tubuh mereka, menyebabkan mata Sirif membelalak. Ini. Saat itu, dia tidak tahu harus berkata apa, kemampuan penyembuhan. Sebelumnya, dia mengira Chen Hang adalah seorang penyihir cincin kedua yang berkeliaran. Namun, melihat kemampuan penyembuhan ini, hal ini mengubah dugaan Sirif. Hanya pendeta dan orang-orang yang telah membangkitkan garis keturunan ilahi yang dapat menggunakan kemampuan tersebut. Mungkinkah pemuda ini sebenarnya adalah seorang pendeta yang berpengaruh? Jantung Sirif berdebar kencang saat ia berpikir dalam hati. Sebelum dia sempat tenang, Chen Hang dan yang lainnya berbalik dan mulai perlahan mendekatinya. Melihat itu, jantungnya berdebar kencang, tetapi dia menahan rasa takut di hatinya saat dia perlahan-lahan mengendarai sepedanya untuk menemui mereka. Bagaimana perasaanmu? Tanya Chen Hang sambil menatap Herdosiri dan Lamu. Bagus sekali, kata Lamu sambil menepuk dadanya dan tertawa terbahak-bahak, Tuan, Anda tidak perlu membuang kekuatan berharga Anda seperti itu. Jika hanya orang-orang lemah ini, mereka tidak akan mampu melukai kita. Lebih baik berhati-hati, kata Chen Hang sambil tersenyum, baiklah, mari kita pergi dan melihat seperti apa paman saya ini. Berbeda dengan Sirif, mengingat kekuatan dan energi mental Chen Hang yang lebih unggul, dia sudah lama melihat penampilannya dan tahu siapa dia. Karena tujuannya sudah tepat di depan matanya, tentu saja dia tidak akan membuang waktu dan akan langsung menemuinya. Setelah itu, mereka secara bertahap saling mendekati. Saat itu, Sirif sudah bisa melihat penampilan Chen Hang. Ia tampak seperti pemuda berusia 16 atau 17 tahun, dan kulitnya putih dan lembut. Penampilannya sangat memesona, seolah-olah ia adalah keturunan dewa. Ada aura tertentu di sekeliling tubuhnya, membuatnya tampak cukup tenang dan lembut, dan ada tanda yang menarik perhatian di dahinya. Hanya dengan berdiri di sini, dia secara alami menarik perhatian semua orang. Melihat Chen Hang, Sirif terkejut dan merasakan keakraban, serta kedekatan. Hanya saja dia tidak ingat siapa orang itu. Meskipun mereka memiliki hubungan keluarga, di masa lalu, Chen Hang hanya berkunjung setiap 2 tahun sekali, sehingga mereka tidak sering bertemu. Saat itu, sudah 2 atau 3 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Selain itu, setelah Chen Hang membangkitkan garis darah ilahi di dalam tubuhnya, penampilannya sedikit berubah. Oleh karena itu, wajar jika Sirif tidak langsung mengenalinya. Namun, pada akhirnya, dia mengetahui identitas pemuda itu. Menghadap Sirif, yang tampak bingung dan sepertinya sedang berpikir keras, Chen Hang tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu, Paman Sirif. Mendengar kata-kata itu, Sirif terkejut dan tampak tercengang.
Tak lama kemudian, Chen Hang dan yang lainnya memasuki kastil sirif, dan mereka duduk di sebuah ruangan sederhana. Jadi, maksudmu kau membangkitkan garis keturunan ilahimu saat sedang berlari, dan mendapatkan kekuatan ini, kata sirif sambil membenarkan. Benar sekali, kata Chen Hang sambil tersenyum, ini sangat mengejutkan, bukan? Namun, begitulah terkadang takdir seseorang. Dia duduk di sana sambil berkata dengan sedih, seandainya kerajaan Malido tidak runtuh, mungkin aku masih akan tetap sama seperti dulu, dan tidak akan mencapai banyak hal. Namun, kerajaan Malido telah hancur dan ayahku telah meninggal, sementara aku meninggalkan kerajaan Malido hidup-hidup dan bahkan membangkitkan garis keturunanku, mungkin, ini takdir. Dia mendesah pelan, tampak cukup sedih. Jika Chen Hang secara langsung mengatakan bahwa kekuatan ini berasal dari dirinya sendiri, tidak ada cara untuk menjelaskannya. Semua orang tahu seperti apa aktor di masa lalu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan kebangkitan garis keturunannya sebagai kedok untuk hal ini. Mungkin itu memang takdir, kata Chen Hang sambil menghela napas, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dengan melihatnya, orang akan bisa merasakan rasa sakit dan kesedihannya. Memang benar, dia masih muda, dan mengingat usianya, seharusnya dia masih berada di wilayah keluarga Hatim, menjalani hidupnya dengan santai. Namun, dalam satu malam, kedua orang tuanya meninggal dan kerajaannya hancur. Jika itu orang biasa, mereka juga tidak akan mampu menanggung hal semacam ini. Oleh karena itu, sangat wajar jika Chen Hang bertindak seperti itu. Duduk di depan Chen Hang dan menatapnya, ekspresi sirif juga cukup rumit. Kehilangan keluarga aktor demi membangkitkan garis keturunan ilahinya. Apakah ini sepadan? Setiap orang akan memiliki jawaban yang berbeda. Namun, bagi kebanyakan orang, termasuk sirif, mereka akan sepakat pada satu jawaban. Layak. Benar-benar layak. Seorang penyihir yang telah membangkitkan garis keturunan ilahi jauh lebih berharga daripada anggota keluarga biasa. Jika sirif bisa menukarkan kematian seluruh keluarga Arlan dengan seseorang dari keluarga Arlan untuk membangkitkan garis keturunan ilahi, dia pasti akan bersedia. Begitulah betapa berharganya garis keturunan ilahi di dunia ini. Setelah membangkitkan garis keturunan, para penyihir kemungkinan besar akan melahirkan anak-anak yang juga mewarisi kekuatan ini. Ini akan menciptakan keluarga teladan, dan akan membawa kehidupan baru bagi keluarga tersebut. Hal ini terjadi pada Chen Hang. Setelah membangkitkan garis darah ilahi di dalam tubuhnya, jika ia memiliki anak di masa depan, mereka juga akan mewarisi kekuatan ini. Hanya saja, kekuatannya mungkin akan sedikit berkurang. Namun demikian, itu adalah sesuatu yang akan dikagumi oleh banyak orang. Bahkan sedikit saja kekuatan dari garis keturunan ilahi sangatlah menakutkan. Lagi pula, Chen Hang baru saja terbangun, namun dia sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Seorang Bloodline Warlock yang setara dengan Sorcerer Cincin kedua dapat dengan mudah memusnahkan keluarga Arlan saat ini. Bahkan keluarga Hatim pada masa kejayaannya pun tidak akan mampu memberikan perlawanan yang berarti. Seiring bertambahnya usia Chen Hang, garis keturunannya juga akan matang dan menjadi lebih kuat. Ketika saat itu tiba, Chen Hang akan dapat dengan mudah membangun kembali keluarga Hatim. Lagi pula, para penggerak garis keturunan dipandang sebagai anak-anak Tuhan dan memiliki status yang sangat terhormat. Seandainya Dewa Api keluarga Hatim bukanlah dewa tingkat tinggi dan telah menghilang dalam sejarah, Chen Hang akan mampu memiliki status yang sangat bergengsi hanya berdasarkan fakta bahwa dia adalah seorang penggerak garis keturunan Dewa Api. Namun, meskipun Dewa Api telah menghilang untuk waktu yang lama, sebagai seorang penggerak garis keturunan, status Chen Hang masih sangat tinggi. Sirif hanya bisa berharap Chen Hang adalah seseorang dari keluarga Arlannya. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan. Sambil berpikir ke sana, Sirif menghela napas. Untungnya, meskipun nama belakang aktor adalah Hatim, setengah dari garis keturunannya berasal dari keluarga Arlan. Kekuatan fisiknya juga merupakan kabar baik bagi keluarga Arlan. Sambil berpikir ke arah sana, Sirif mengangkat kepalanya dan berkata, "Aktor, apa rencanamu?" Sirif tahu bahwa Chen Hang tidak datang ke sini hanya untuk hidup nyaman di wilayahnya. Baik kewajibannya maupun kekuasaannya yang besar tidak akan mengizinkannya melakukan itu. "Saya harap Anda bisa membantu saya dengan beberapa hal," kata Chen Hang sambil tersenyum. "Setelah meninggalkan kerajaan Malido, aku kehilangan semua yang kumiliki, dan wilayah keluargaku direbut oleh orang lain. Saat ini, aku membutuhkan wilayah untuk diriku sendiri dan para pengikutku. Hanya dengan begitu aku bisa menetap dan berkembang," kata Chen Hang sambil menatap Sirif. Memperoleh wilayah yang cukup adalah tujuan Chen Hang saat ini. Di dunia ini, hanya dengan memperoleh wilayah yang sebenarnya barulah mereka dianggap sebagai bangsawan sejati. Selain itu, di dunia ini, memiliki wilayah sangatlah bermanfaat. Sebagai penguasa suatu wilayah, mereka akan memiliki kendali penuh atas wilayah mereka dan dapat membangun pasukan mereka sendiri. Hal ini akan sangat cocok untuk Chen Hang saat ini, dan inilah alasan mengapa dia memilih kerajaan Kalo. Kerajaan Kalo adalah tempat yang kacau, dan pamannya, Sirif, juga berada di sini. Selain itu, tanah di sini sering diserang oleh manusia buas dan selalu dilanda peperangan. Ini berarti bahwa sebagian besar orang tidak berani mengambil sebagian tanah di kerajaan ini.
Selama seseorang mampu menahan invasi para manusia buas, baik itu ketenaran atau wilayah, hal-hal tersebut akan cukup mudah diperoleh. Tentu saja, beberapa orang mengatakan bahwa wilayah kerajaan kalau tidak bernilai uang, karena kerajaan kalau sering diserang oleh manusia hewan, dan kerajaan kalau tidak memiliki populasi yang besar. Namun, hal ini bukanlah masalah besar bagi Chen Heng. Dia bukanlah orang biasa yang hanya hidup beberapa dekade. Mengingat ia telah membangkitkan garis keturunan ilahi, umur hidupnya kini sangat panjang, dan kemungkinan besar ia akan mampu hidup selama lebih dari 1000 tahun. Karena umurnya sangat panjang, ia memiliki banyak waktu untuk merawat manusia-manusia fana itu dan meningkatkan jumlah mereka. Itulah mengapa dia datang ke sini. Hanya wilayah biasa. Mendengar permintaan Chen Heng, Sirif terdiam sejenak sebelum bertanya, apakah Anda memiliki persyaratan? Tidak juga, kata Chen Heng sambil menggelengkan kepalanya, saya hanya berharap wilayahnya luas dan tidak terlalu terpengaruh oleh pihak lain. Hanya itu. Mendengar persyaratan Chen Heng, Sirif merasa cukup terkejut. Dia mengira Chen Heng akan memberinya beberapa persyaratan yang sulit. Lagi pula, dengan kekuatan Chen Heng saat ini, akan mudah baginya untuk mendapatkan wilayah di mana saja. Mengapa dia datang ke sini? Dia tidak menyangka persyaratan Chen Heng ternyata cukup sederhana. Jika tempat itu bukan tempat yang makmur, aku bisa melakukan ini untukmu, aktor sayangku, Sirif tersenyum tipis dan berkata. Ini tentu saja bukan masalah. Jika dia ingin memenuhi persyaratan Chen Heng sekaligus menemukan tempat makmur dengan populasi besar, itu akan sangat sulit. Lagi pula, tempat-tempat seperti itu sangat diperebutkan, dan jarang sekali jatuh ke tangan orang luar. Sekalipun kekuatan Chen Heng sangat besar, akan sangat sulit untuk mendapatkan wilayah seperti itu. Namun, jika itu hanya area kosong yang ditumbuhi semak belukar, itu akan jauh lebih sederhana. Tempat ini cukup dekat dengan tanah gersang, dan akan diserang oleh ras-ras dari tanah gersang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, terdapat sejumlah besar wilayah tak bertuan di kerajaan Kalo, dan sebagian besar wilayah tersebut tidak diinginkan. Asalkan seseorang mengeluarkan sejumlah uang, mereka akan dapat membeli wilayah-wilayah tersebut. Bahkan, jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka dapat langsung memasuki tanah gersang dan merebut wilayah di sana untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, itu pun jika mereka mampu bertahan melawan ras-ras buas yang tinggal di sana. Sambil berpikir demikian, ekspresi Sirif melunak dan berkata, jika hanya itu masalahnya, saya yakin Anda akan segera menerima kabar baik. Sepengetahuan saya, banyak penguasa telah menjual wilayah mereka, meninggalkan tempat ini. Para bangsawan sering menjual wilayah mereka seolah-olah itu adalah barang biasa, dan hal ini cukup umum terjadi di kerajaan Kalo. Lagi pula, dengan seringnya invasi dari ras-ras di tanah gersang, para bangsawan di sini tidak dapat menjalani kehidupan normal dan kesulitan mengumpulkan kekayaan. Bahkan, untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka harus mengerahkan banyak upaya untuk menciptakan pasukan mereka sendiri. Oleh karena itu, sebagian besar orang menghabiskan banyak uang, dan mereka tidak mampu mendapatkan banyak keuntungan setiap tahunnya. Selain itu, karena betapa kacaunya tempat ini, sebagian besar pedagang tidak berani datang ke sini untuk berbisnis. Dengan demikian, satu-satunya pendapatan penguasa berasal dari pertanian dan pajak. Namun, pendapatan semacam ini jelas tidak cukup untuk menutupi pengeluaran mereka untuk para tentara. Dengan demikian, sebagian besar penguasa di sini mengalami kerugian finansial. Jika ada yang bersedia membayar mereka sejumlah uang untuk wilayah ini, sebagian besar dari mereka akan sangat bersedia. Dengan koneksi dan kedudukan Sirif di kerajaan Kalo, jika dia mau, dia bisa menemukan beberapa orang dengan wilayah yang layak dan membelinya. Dia kemudian dapat menggabungkan wilayah-wilayah ini untuk diberikan kepada Chen Heng, dan itu tidak akan memakan biaya banyak. Namun, aktor yang terhormat, saya perlu mengingatkan Anda tentang sesuatu, kata Sirif sambil menatap Chen Heng dengan serius, meskipun membeli wilayah-wilayah ini mudah, apa yang akan terjadi selanjutnya cukup sulit. Aktor, kau memiliki kekuatan yang luar biasa, dan ini dapat memberimu banyak keuntungan. Namun, ada berbagai macam bahaya di tanah gersang. Dengan statusmu saat ini, tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal di sini. Sirif berbicara dengan sangat sungguh-sungguh sambil menatap Chen Heng. Saya mengerti, jawab Chen Heng sambil mengangguk. Sirif memberinya nasihat yang tulus. Chen Heng memang sangat kuat, dan hanya sedikit orang di kerajaan Kalo yang bisa menandinginya. Dengan kekuatannya yang menakutkan, jika dia mau, tidak akan sulit baginya untuk memantapkan posisinya di sini. Namun, menurut Sirif, tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal itu. Dengan kekuatan sebesar itu, mengapa dia ingin tinggal di tempat kumuh seperti ini? Kemanapun dia pergi, dia akan disambut dengan hangat dan dapat dengan mudah memperoleh wilayah yang layak. Saya mengerti, Chen Heng mengangguk sambil menatap mata Sirif. Dia tidak datang ke sini karena keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Sebelum datang ke sini, dia sudah memikirkan masalah-masalah yang akan dihadapinya di sini, dan dia telah mendiskusikan hal-hal ini dengan Herdo Siri dan Lamu. Yang diinginkan Chen Heng justru adalah kekacauan di wilayah ini. Kekacauan berarti tidak akan ada gereja-gereja besar di sini.
Di zaman sekarang, meskipun para dewa telah lenyap, gereja-gereja yang mereka tinggalkan masih tetap ada. Pada zaman ketika para dewa telah lenyap, gereja-gereja mewakili para dewa dan memiliki kekuasaan yang besar. Dalam arti tertentu, kekuasaan gereja merupakan bagian dari perdamaian dan ketertiban, dan mereka memiliki kekuasaan besar di kerajaan-kerajaan. Jika Chen Hang pergi ke wilayah yang lebih makmur dan damai, dia tidak akan bisa menghindari gereja-gereja di sana. Ini bukanlah yang diinginkan Chen Hang. Untuk saat ini, dia tidak ingin terlibat dengan urusan gereja sama sekali. Lagi pula, dia adalah seorang pembangkit garis keturunan ilahi, yang merupakan milik Dewa Api. Siapa yang tahu bagaimana gereja-gereja lain akan memandangnya? Selain itu, Chen Hang lebih memilih untuk memulai dari awal. Meskipun lebih lambat, itu tidak masalah. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, Anda akan segera menerima balasan. Sirif mengangguk setelah mendengar jawaban Chen Hang, dan itu seharusnya kabar baik. Sebelum itu, aktor, Anda dan pengikut Anda bisa tetap di sini. Sirif tersenyum sambil berkata, aku yakin kau telah menempuh perjalanan panjang dan ingin mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Kalau begitu, kami akan merepotkanmu. Chen Hang tersenyum tipis sambil berkata, sebagai gantinya, jika kamu membutuhkan sesuatu selama periode waktu ini, serahkan saja pada kami. Kami tidak bisa menjamin kami bisa melakukan semuanya, tetapi jika itu menyangkut pertempuran, saya yakin kami bisa memberikan bantuan. Untuk membalas budi Sirif atas bantuannya, Chen Hang tidak keberatan membantunya untuk sementara waktu. Pada akhirnya, Sirif adalah paman dari identitasnya sebelumnya, dan ada hubungan darah di antara mereka. Sekalipun Chen Hang menetap di sini, kemungkinan besar dia akan tetap berhubungan dengan Sirif. Karena memang seperti itu, membantunya bukanlah masalah besar. Itu akan sangat fantastis, kata Sirif dengan ekspresi gembira. Akhir-akhir ini, suku-suku Orc di Tanah Gersang telah menyerang kerajaan Kalo. Meskipun wilayah utara mengalami dampak terburuk, wilayah kekuasaannya juga sedikit banyak terpengaruh. Pasukan kecil yang menyerang sebelumnya datang dari arah utara, dan mereka berusaha merebut wilayah lain. Jelas bahwa hal-hal seperti itu akan terjadi lagi dalam beberapa hari mendatang. Dengan bergabungnya Chen Hang dan para pengikutnya, mereka akan meringankan beban yang sangat besar baginya untuk jangka waktu berikutnya. Selain Chen Hang, hanya dua pengikutnya yang merupakan ksatria kehidupan yang telah membangkitkan kekuatan kehidupan. Mereka sendiri saja sudah mampu melawan pasukan elit yang terdiri dari ratusan orang. Selain itu, Chen Hang mampu menjatuhkan ratusan orang dalam sekejap. Dengan bantuan Chen Hang, sebagian besar tekanan yang dialaminya akan hilang. Sambil memikirkan hal itu, dia tak bisa menahan diri untuk tidak terlihat gembira. Benar, Chen Hang berpikir sejenak sebelum berkata, saya harap saya bisa merekrut orang-orang yang tadi. Chen Hang merujuk pada pasukan kecil yang telah ia jatuhkan hingga pingsan. Pasukan itu tidak terlalu kuat, dan terdiri dari orang-orang biasa. Jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar 200 orang saja. Namun, ini tetaplah sesuatu yang patut dihargai. Saat ini, Chen Hang pada dasarnya tidak memiliki apapun. Selain Herdosiri dan Lamu, dia tidak memiliki siapapun di bawah komandonya. Para tawanan dari sebelumnya. Mendengar ucapan Chen Hang, Sirif mengerutkan kening, merasa agak kasihan. Dia berharap dapat merekrut orang-orang itu sendiri, baik dengan mengajak mereka bergabung dengan pasukannya atau mengirim mereka untuk menanam tanaman. Kerajaan kalau kekurangan penduduk, dan jumlah penduduk berapapun sangatlah berharga. Namun, karena Chen Hang telah mengemukakan hal ini, ide-idenya pun lenyap begitu saja. Sebagai orang yang mengalahkan orang-orang itu, berdasarkan aturan zaman ini, Chen Hang berhak mengambil mereka sebagai rampasan perang. Selain itu, kekuatannya sangat besar, dan Sirif tidak akan mampu menolaknya. Ya, tapi hati-hati, Sirif mengangguk dan berkata, orang-orang itu adalah pasukan pemberontak dari utara dan bisa melarikan diri kapan saja. Namun, jika kau menggunakannya dengan baik, itu bisa menjadi dukungan yang baik bagimu, kata Sirif sambil tersenyum getir. Lagi pula, sebagai kerabatmu, aku bersedia menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi mereka, sebagai imbalan atas bantuanmu, kata Sirif sambil tersenyum. Terima kasih untuk itu, Chen Hang tersenyum sambil mengucapkan terima kasih kepada Sirif dengan tulus. Mereka mengobrol sebentar di ruangan itu sebelum Chen Hang pergi. Setelah keluar, yang lain menunggunya. Herdosiri dan Lamu sedang menunggu di luar kamar Chen Hang, dan mendengar langkah kaki Chen Hang, mereka segera datang untuk menyambutnya. Pak, bagaimana hasilnya? Tanya Herdosiri dengan hormat. Lamu tidak berbicara, tetapi dia juga tampak sangat tertarik. Semuanya berjalan cukup baik, kata Chen Hang sambil tersenyum, Paman Sirif telah setuju untuk membantu saya, dan dia seharusnya bisa menemukan wilayah yang bagus. Mendengar itu, Herdosiri dan Lamu langsung tersenyum lebar. Meskipun mereka tahu kemungkinan besar tidak akan ada masalah, mereka tetap merasa cukup senang. Mereka akan segera bisa memiliki wilayah lagi. Ada juga kabar baik lainnya, kata Chen Hang sambil memandang mereka dan tersenyum. Para tawanan dari masa lalu itu adalah rampasan perang kita, dan kita bisa menerima mereka dan melatih mereka. Paman Sirif telah setuju untuk menyediakan makanan bagi mereka selama periode waktu ini, jadi kita tidak perlu khawatir tentang itu.
Itu jelas merupakan kabar baik, kata Herdosiri sambil tersenyum, sepertinya kita sekarang memiliki tentara sendiri, meskipun mereka tidak terlalu hebat. Herdosiri dan Lamu sama-sama merasa cukup baik. Sebagai ksatria, mereka tentu berharap memiliki prajurit sendiri. Meskipun ksatria kehidupan cukup kuat, jika mereka memiliki prajurit sendiri, mereka akan mampu memberikan pengaruh yang lebih besar di medan perang. Hanya saja, sebelumnya mereka tidak memiliki keadaan yang memungkinkan. Sekarang, dengan para tawanan itu, mereka memiliki kesempatan. Sekarang setelah masalah utama, yaitu makanan, telah diatasi oleh Sirif, mereka tidak perlu khawatir lagi. Baiklah, mari kita bicara. Chen Heng duduk di ruangan itu dan berkata, begitulah keadaannya. Bagaimana menurutmu? Menurutku itu cukup bagus, kata Lamu sambil mengangguk, jika dia menyediakan makanan untuk kita, tidak masalah bagi kita untuk membantunya untuk sementara waktu. Ya, dan kita juga bisa memantau situasi di sekitar dan membuat rencana untuk masa depan, Herdosiri juga memberikan pendapatnya. Pada akhirnya, Chen Heng merangkum semuanya. Inilah status quo di antara mereka bertiga. Berbeda dengan orang-orang yang berkuasa di kerajaan Malido, meskipun Chen Heng memiliki kekuasaan besar dan status tinggi, ia tetap bersedia mendengarkan pendapat orang lain. Setiap kali ia membuat keputusan besar, ia akan berkonsultasi dengan Herdosiri dan Lamu sebelum mengambil keputusan. Dengan berkomunikasi seperti ini, mereka akan menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu di masa mendatang. Adapun Herdosiri dan Lamu, mereka merasa cukup dihormati dan tentu saja sangat menyukai hal ini. Seiring waktu, mereka menjadi terbiasa dengan hal itu. Setelah diskusi tersebut, mereka bangkit dan melanjutkan tugas masing-masing. Di dalam ruangan yang sederhana itu, hanya Chen Heng yang tersisa. Herdosiri dan Lamu pergi untuk menjemput para tawanan dan melatih mereka menjadi tentara mereka sendiri. Ini adalah hal terpenting bagi mereka berdua saat ini. Chen Heng memahami perasaan mereka, dan dia membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Setelah mereka pergi, Chen Heng menggelengkan kepalanya dan terus duduk. Sambil duduk di tempat tidur, dia memeriksa kondisinya. Baru-baru ini, karena kekuatan para dewa dan kebangkitan garis darah ilahinya, dia merasa tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan. Meskipun dia tidak berlatih, kekuatannya secara bertahap bertambah. Perasaan seperti ini sangat unik dan menakjubkan. Diriku saat ini sepertinya telah memenuhi persyaratannya, pikir Chen Heng dalam hati sambil duduk di tempat tidur dan merasakan kondisinya. Tubuh ini pada awalnya tidak memiliki bakat untuk membangkitkan kekuatan kehidupan. Kekuatan hidup adalah sistem unik yang hanya ada di dunia ini, dan hanya orang-orang dengan bakat yang cukup yang dapat memperoleh kekuatan ini. Sebelumnya, kekuatan ini tidak pernah ada untuk tubuh ini. Itulah mengapa identitas Chen Heng sebelumnya hanyalah orang biasa, kecuali dia sedikit lebih kuat dari kebanyakan orang. Namun, seiring waktu berlalu, situasinya berubah. Setelah Chen Heng memperoleh kekuatan ilahi dan garis darah ilahinya bangkit, hal-hal itu perlahan mengubah tubuhnya. Meskipun dia belum pernah mengolah kekuatan kehidupan dunia ini sebelumnya, dia bisa merasakan potensi yang sangat besar dan kekuatan yang menakutkan di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, mungkin dia memiliki kualifikasi untuk mengembangkan kekuatan kehidupan. Haruskah aku mencobanya? Pikir Chen Heng dalam hati. Secara realistis, karena dia adalah seorang penyihir sejati dan memiliki kekuatan para dewa, dia bisa menggunakannya untuk mengubah tubuhnya. Sekalipun dia tidak mengembangkan kekuatan hidup, itu bukanlah masalah besar. Namun, dia tidak bisa berpikir sesederhana itu, untuk bisa hidup di dunia ini, dia harus memiliki beberapa rencana cadangan. Lagi pula, semakin banyak barang berguna yang dimilikinya, semakin baik pula hasilnya. Selain itu, Chen Heng cukup tertarik dengan kekuatan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, Chen Heng pun pergi. Dia bersiap untuk pergi mencari Herdosiri untuk mempelajari tentang kekuatan kehidupan. Setengah hari kemudian, Chen Heng bermandikan keringat saat berdiri di lapangan latihan, mengamati perubahan pada tubuhnya. Saat ini, ia sedang menggunakan teknik pengembangan kehidupan keluarga Hatim. Dalam kondisi kelelahan ini, Chen Heng dapat dengan jelas merasakan perubahan pada tubuhnya, serta kekuatan unik yang mengalir melalui tubuhnya. Jadi, ini benar-benar mungkin. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Chen Heng berhenti dan berpikir dalam hati. Hal ini mengmotivasikan apa yang selama ini dia pikirkan. Setelah menyerap kekuatan para dewa, konstitusinya berubah, dan dia memiliki potensi untuk membangkitkan kekuatan kehidupan. Selain itu, berdasarkan pengalaman Chen Heng, bakatnya cukup bagus. Setidaknya, menyaksikan Chen Heng, Herdosiri, dan Lamu membuat mereka merasa sangat terkejut. Menurut perkiraan mereka, dengan kecepatan ini, Chen Heng akan mampu merasakan kekuatan hidupnya dalam waktu setengah bulan. Tentu saja, membangkitkan kekuatan hidupnya dan mendapatkan kendali penuh atasnya bukanlah hal yang mudah. Sekalipun Chen Heng memiliki bakat yang bagus, dibutuhkan waktu yang lama baginya untuk mencapainya. Namun, ini bukanlah masalah besar, Chen Heng masih punya waktu luang untuk saat ini. Jadi, yang disebut kekuatan hidup ini sangat mirip dengan energi hidup para ksatria, pikir Chen Heng dalam hati.
Dia bisa merasakan bahwa kekuatan kehidupan di dunia ini dan energi kehidupan dari dunia penyihir cukup mirip. Seolah-olah, seperti halnya para penyihir dari kedua dunia yang cukup mirip, para ksatria juga cukup mirip. Efek dan kegunaan kekuatan hidup dan energi kehidupan pada dasarnya sama, dan tampaknya berasal dari sumber yang sama. Sambil memikirkan hal itu, Chen Hang berpikir sejenak sebelum berbalik dan menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, ini adalah kabar baik. Karena kekuatan hidup dan energi hidup sangat mirip, ini berarti dia dapat menggunakan pengalamannya dari dunia penyihir. Setelah dimodifikasi oleh para dewa, potensi Chen Hang cukup bagus, tetapi ia membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk membangkitkan kekuatan hidupnya. Namun, dengan pengalamannya, kemungkinan besar ia hanya membutuhkan beberapa hari saja. Inilah keuntungan dari memiliki pengalaman. Terlebih lagi, pengalaman semacam ini tidak hanya menguntungkannya di awal, tetapi akan terus menguntungkannya untuk waktu yang lama hingga ia melampaui puncak prestasinya sebelumnya. Di dunia penyihir, Chen Hang pernah menjadi ksatria agung tingkat puncak. Dia tidak yakin apa padanannya di dunia ini, tetapi itu pasti bukan sesuatu yang lemah. Setidaknya, kekuatannya akan jauh lebih besar daripada Herdo Siri. Berdasarkan apa yang dikatakan Herdo Siri, dia adalah seorang ksatria sejati dan setara dengan penyihir cincin pertama. Ini berarti bahwa seorang ksatria agung tingkat puncak setidaknya akan memiliki kekuatan penyihir cincin pertama tingkat puncak. Itu tidak buruk. Saat Chen Hang memikirkan hal ini, dia mulai menggerakkan lengannya, menggunakan teknik kultivasi kehidupan untuk mencoba menggali kekuatan kehidupan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Saat dia melakukan itu, lingkungan sekitarnya menjadi lebih hidup. Dari kejauhan, beberapa sosok yang lewat memandang Chen Hang di lapangan latihan dan merasa cukup terkejut. Mereka tidak menyangka Chen Hang bukan hanya seorang penyihir, tetapi juga mahir dalam teknik-teknik prajurit. Menyaksikan penampilan Chen Hang, mereka tak kuasa menahan rasa takjub. Chen Hang tidak mempedulikan mereka dan terus berkeringat sambil bekerja keras. Waktu berlalu perlahan, dan tak lama kemudian, sudah setengah bulan berlalu. Berkat upaya Herdo Siri dan Lamu, sebagian besar tawanan memutuskan untuk bergabung dengan mereka dan menjadi tentara mereka. Dengan demikian, fokus Herdo Siri dan Lamu telah beralih ke pelatihan mereka. Chen Hang sekali lagi mengejutkan mereka dengan bakatnya di bidang ini. Baik Herdo Siri maupun Lamu tidak terlalu mahir dalam melatih tentara, lagi pula, mereka sangat jarang memimpin tentara untuk berperang. Jangankan pelatihan sehari-hari, mereka bahkan memiliki sedikit pengalaman bertempur di dalam sebuah pasukan. Oleh karena itu, mereka awalnya tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mengamati mereka beberapa saat, Chen Hang tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mengambil alih. Hanya dalam beberapa hari, para prajurit yang tadinya tidak terorganisir itu berhasil diatur dalam struktur yang tertata dan mulai melakukan latihan harian. Chen Hang tampak sangat rileks, seolah-olah ini sangat mudah baginya. Bukan hanya Herdo Siri dan Lamu, bahkan Sirif, yang diam-diam mengamati, pun sangat terkejut. Seorang pemuda sebenarnya memiliki bakat untuk dengan mudah memerintah ratusan orang dan mengubah mereka menjadi tentaranya sendiri. Terlebih lagi, ia telah melakukannya dengan sangat baik. Keahlian yang ditunjukkannya saat melakukan pelatihan membuat mereka merasa seolah-olah Chen Hang adalah seorang jenderal yang telah lama berperang. Terlebih lagi, tampaknya 200 orang saja masih jauh dari batas kemampuannya. Dia adalah seorang komandan yang alami. Herdo Siri dan Lamu merasa cukup terkejut, dan mereka pun tak bisa menahan rasa gembira. Chen Hang adalah tuan yang mereka pilih, dan semakin baik kinerja, semakin berarti bahwa mereka telah memilih seorang tuan yang baik. Chen Hang tidak tahu apa yang dipikirkan Herdo Siri dan yang lainnya. Tugasnya sekarang adalah berlatih dengan para prajurit ini setiap hari, dan baginya, itu cukup membosankan. Dalam simulasi sebelumnya, dia telah memimpin banyak pasukan dan menciptakan kerajaan baru dengan pasukannya. Dalam arti tertentu, selain menjadi seorang kultivator dan penyihir yang hebat, dia juga merupakan panglima tertinggi yang luar biasa. Lagi pula, pada masa jayanya, bukan hanya beberapa ratus orang, ia pernah memimpin ratusan ribu orang sebelumnya. Situasi saat ini bukanlah apa-apa baginya, dan sama sekali tidak sulit. Kenapa kamu berdiri di situ? Saat Chen Hang melatih para prajurit, dia menoleh ke arah Herdo Siri dan Lamu, cepat kemari dan bantu. Mendengar suara Chen Hang, mereka buru-buru mengangguk dan berjalan mendekat. Pada akhirnya, Chen Hang menjadikan mereka kapten, masing-masing memimpin beberapa lusin orang. Ini bisa dibilang sebuah pelatihan. Meskipun mereka adalah ksatria kehidupan dan memiliki kekuatan yang baik, mereka masih kurang dalam bidang lain. Masih banyak hal yang perlu mereka pelajari mengenai memimpin pasukan. Memulai dengan beberapa lusin orang akan menjadi titik awal yang baik. Selama pelatihan, Sirif tidak mengingkari janjinya dan mengirimkan makanan serta sumber daya lainnya. Inilah salah satu alasan mengapa Chen Hang dapat berlatih di sini dengan tenang. Pada saat itu, makanan sangatlah berharga. Jika Sirif tidak menyediakan makanan bagi mereka, apa yang akan dilakukan Chen Hang saat ini bukanlah berlatih melainkan pergi menjarah. Namun, dengan dukungan Sirif, dia tidak terburu-buru. Berdiri di sana, Chen Hang mengayunkan pedangnya sambil berpikir dalam hati. Setelah itu, waktu terus berlalu dengan tenang. Tak lama kemudian, 3 bulan lagi telah berlalu.
Setelah 3 bulan itu, sementara Sirif dan yang lainnya menyaksikan, pasukan kecil yang dilatih oleh Chen Heng ini mengalami perubahan besar. Dibandingkan sebelumnya, formasi mereka jauh lebih rapat dan teratur. Chen Heng telah mengerahkan banyak usaha untuk melatih orang-orang ini. Dengan makanan yang disediakan oleh Sirif, dia tidak perlu khawatir untuk mendapatkan makanan bagi mereka. Pada siang hari, Chen Heng, Herdo Siri, dan Lamu akan mengajari mereka berbagai macam teknik pertempuran. Selama sisa waktu yang ada, Chen Heng akan mengajari mereka tentang formasi pertempuran. Hanya dalam waktu 3 bulan, mereka telah berkembang pesat. Jika aku tidak melihat ini sendiri, aku tidak akan pernah menyangka bahwa orang-orang ini hanyalah sekelompok bandit 3 bulan yang lalu. Sirif tak kuasa menahan desahan sambil menatap Chen Heng dengan tatapan yang rumit. Selama 3 bulan itu, dia telah menyaksikan Chen Heng secara bertahap melatih pasukan ini. Awalnya, mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak terorganisir, tetapi setelah 3 bulan, mereka telah berubah sepenuhnya. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka masih agak kekurangan dalam hal peralatan dan persenjataan, aura yang dipancarkan orang-orang ini sebanding dengan para elit kerajaan yang pernah dilihatnya di masa lalu. Hanya saja, pasukan elit keluarga kerajaan dibina melalui investasi besar, sementara Chen Heng hanya melatih para prajurit ini selama 3 bulan. Sejujurnya, Raja Kerajaan Malido seharusnya mempekerjakanmu sebagai instruktur militer, kata Sirif sambil menatap Chen Heng dan menghela napas, mungkin dengan begitu Kerajaan Malido tidak akan binasa. Mungkin, jawab Chen Heng, tapi ini masih jauh dari cukup. Selama periode waktu berikutnya, mereka perlu turun ke lapangan dan berpartisipasi dalam beberapa pertempuran untuk menjadi prajurit yang mumpuni. Saat ini, itu masih belum cukup. Ini masih belum cukup, Sirif merasa benar-benar kehabisan kata-kata, mereka sudah termasuk golongan elit. Seberapa kuat lagi mereka bisa menjadi? Menurut pandangannya, para prajurit ini sudah termasuk golongan elit yang cukup handal, dan hanya sedikit pasukan di seluruh kerajaan kalau yang mampu menyaingi mereka. Melatih mereka hingga sejauh ini saja sudah sangat baik. Apalagi yang dia inginkan? Sebagai tanggapan, Chen Heng hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Jika ini adalah dunia kuno biasa, mungkin para prajurit ini sudah cukup. Namun, di dunia ini, Chen Heng merasa bahwa prajurit seperti ini tidaklah cukup. Dalam hatinya, pasukan elit sejati di dunia ini harus terdiri dari prajurit yang lebih unggul daripada manusia biasa. Mereka tidak harus berada di level ksatria kehidupan. Mereka hanya perlu melampaui manusia biasa. Tentu saja, jika memungkinkan, Chen Heng lebih memilih memiliki pasukan ksatria kehidupan. Pasukan yang terdiri dari prajurit seperti itu pasti akan menjadi yang terkuat. Sayang sekali hal itu tidak terlalu realistis. Untuk saat ini, para prajurit ini sudah cukup. Sambil berpikir ke sana, Chen Heng mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan. Sudah saatnya. Selama beberapa bulan terakhir, Sirif telah membantunya menemukan wilayah yang layak. Berdasarkan apa yang dikatakan Sirif, sebagian besar hal sudah siap, dan mereka hanya menunggu kedatangan orang-orang penting. Ini berarti Chen Heng akan segera dapat meninggalkan tempat ini dan pergi ke wilayahnya sendiri. Sambil memikirkan hal itu, Chen Heng tersenyum tipis. Aku sangat menantikannya. Di kejauhan, sekelompok orang perlahan-lahan menuju ke wilayah keluarga Arlan. Di jalan, sebuah kereta kuda perlahan melaju ke depan. Di dalam gerbong, sebuah lengan ramping membuka jendela gerbong, dan sebuah suara lembut terdengar, apakah kita masih belum sampai? Di luar kereta, seorang pria parubaya mengenakan jubah istana berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, kita akan segera sampai di tujuan. Kita seharusnya bisa tiba dalam 1 hari. Saat itu tiba, Anda bisa beristirahat dengan nyaman. Saya harap memang begitu, suara lembut itu terdengar lagi. Waktu terus berlalu, dan kereta itu terus melaju. Setelah beberapa saat, kereta berhenti di tepi sungai, dan seseorang perlahan-lahan keluar. Wanita itu berusia awal 20-an. Ia mengenakan gaun istana yang berhias mewah dan tampak sangat serius. Dia memiliki rambut pirang keemasan dan paras yang lembut, serta sepasang mata biru yang tampak unik. Ia perlahan turun dari kereta, tampak sangat anggun, dan berjalan ke samping. Pria parubaya yang tadi terlihat sedang memberi perintah kepada orang lain yang sedang terburu-buru. Mendengar langkah kaki itu, dia menoleh dan melihat wanita muda itu keluar dari kereta. Yang Mulia Mary. Melihat wanita muda itu, pria parubaya itu buru-buru membungkuk, tampak sangat hormat, mengapa Anda keluar? Kami belum selesai menyiapkan makan siang, dan Anda bisa terus menunggu di dalam kereta. Tidak perlu, Mary tersenyum sambil berkata pelan, setelah sekian lama berada di dalam kereta, aku sudah bosan berada di dalam. Kita sudah cukup dekat dengan wilayah keluarga Arlan sekarang, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Tapi untuk berjaga-jaga, Yang Mulia, pria parubaya itu mencoba membujuknya. Tidak apa-apa, kata Mary sambil menggelengkan kepalanya, lagi pula, berdasarkan informasi yang kami terima, para manusia buas yang tercela itu telah disingkirkan dari wilayah keluarga Arlan. Lagi pula, orang yang membersihkan mereka adalah orang yang akan kita beri gelar, calon Viscount Aktor Hatim. Dia berbicara dengan lembut, dan tampak cukup tertarik. Ini, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya saat menyadari sesuatu, apakah Yang Mulia masih memikirkan hal itu? Itu benar.
Mary mengangguk sambil berkata, seseorang yang telah membangkitkan garis keturunannya, menjadi seorang penyihir yang setara dengan penyihir cincin kedua. Ini sungguh aneh. Terlebih lagi, dia berasal dari keluarga Hatim. Saat berbicara di sana, dia berkata dengan penuh minat, Tuan Orimo, menurut Anda garis keturunan seperti apa yang telah dibangkitkan oleh Sir Aktor? Apakah menurut Anda, itu mungkin garis keturunan ilahi keluarga Hatim yang dirumorkan? Ini. Mendengar perkataan Mary, Orimo terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin. Membangkitkan garis keturunan ilahi jauh lebih sulit daripada garis keturunan lainnya. Terlebih lagi, Dewa Api keluarga Hatim telah lama menghilang dan bahkan tidak memiliki pemuja lagi. Namun, saat berbicara di sana, dia tampak sedikit ragu, untuk dia membangkitkan kekuatan cincin kedua segera setelah dia terbangun, kekuatan garis keturunan ini cukup besar. Ini mungkin benar-benar garis keturunan ilahi. Karena alasan privasi, Viscount Sirif tidak memberikan informasi rinci tentang keponakannya. Itu tidak penting, kata Mary sambil menggelengkan kepalanya, terlepas dari apakah dia keturunan ilahi atau bukan, fakta bahwa dia adalah penyihir cincin kedua berarti kita perlu menanggapinya dengan serius dan mencoba untuk membujuknya bergabung. Lagi pula, mengingat usianya yang masih muda, kita mungkin bisa menjalin hubungan lebih lanjut dengannya, menurutmu bagaimana? Sambil berdiri di sana, Mary tertawa. Di dalam kerajaan Kalo, Mary sangat terkenal. Sejak usia muda, Putri Raja Kalo ini telah menunjukkan bakat luar biasa. Meskipun ia tidak memiliki bakat untuk menjadi ksatria kehidupan atau pendeta, ia memiliki bakat besar di bidang lain. Apapun yang dilakukannya, ia mampu melakukannya dengan sempurna, sehingga mendapatkan kepercayaan besar dari keluarga kerajaan. Kali ini, putri ini dikirim ke sini untuk menganugerahkan gelar Viscount kepada aktor Hatim. Viscount biasa tentu saja tidak memerlukan seorang putri seperti Mary untuk pergi secara pribadi. Namun, kali ini berbeda. Lagi pula, orang yang diberi gelar itu adalah seorang penyihir cincin kedua dengan garis keturunan yang kuat. Selain itu, ia berasal dari keluarga Hatim di kerajaan Malido. Untuk mendapatkan dukungan dari keluarga kerajaan, Sirif secara aktif membocorkan beberapa informasi tentang Chen Hang. Tentu saja, dia melakukan ini setelah berkonsultasi dengan Chen Hang. Keduanya merasa bahwa identitas sebagai penyihir cincin kedua akan mampu membawa manfaat yang lebih besar bagi mereka. Setelah berita ini terungkap, keluarga kerajaan Kalo terkejut. Seorang penyihir cincin kedua bukanlah kekuatan yang lemah. Mungkin hal itu bukanlah masalah besar bagi kerajaan-kerajaan yang kuat, tetapi bagi kerajaan yang lemah seperti kerajaan Kalo, seorang penyihir cincin kedua adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Di seluruh kerajaan Kalo, hanya ada beberapa penyihir dan ahli sihir cincin kedua, yang tersebar di berbagai wilayah. Dan sekarang, seorang penyihir cincin kedua yang baru telah muncul, dan seseorang dengan garis keturunan yang bergengsi. Meskipun kekuatan para warlock bergantung pada garis keturunan mereka, seiring dengan semakin kuatnya garis keturunan mereka secara alami, kekuatan mereka juga akan meningkat. Hal ini berbeda dengan profesi lain yang membutuhkan studi dan pelatihan aktif. Selain itu, mengingat usia Chen Hang, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, dia masih memiliki potensi untuk naik ke cincin ketiga. Sekalipun itu tidak terjadi, dia tetap akan menjadi salah satu yang terkuat di cincin kedua. Hal ini sudah cukup bagi keluarga kerajaan untuk memberikan perhatian besar kepadanya. Dengan demikian, Mary telah mengungkapkan jati dirinya. Tugasnya kali ini adalah memeriksa Chen Hang. Pada akhirnya, mereka pasti akan memberikan gelar kepada Chen Hang. Hanya saja, bagaimana cara memberinya gelar tersebut, serta berapa banyak wilayah dan di mana wilayah tersebut seharusnya berada, masih perlu didiskusikan. Inilah tujuan Mary datang ke sini. Keluarga kerajaan ingin menggunakan dia untuk menjalin kontak dengannya dan memahami kepribadian serta sikapnya sebelum mengambil keputusan. Itulah mengapa dia datang ke sini. Sambil berdiri di sana, Orimo berpikir sejenak sebelum memberitahu Mary beberapa hal yang dia ketahui. Namun, sebenarnya, dia pun tidak tahu banyak. Lagi pula, mengingat pertempuran terjadi di mana-mana, sulit untuk mengumpulkan informasi. Mampu mengirim Putri Mary ke sini saja sudah merupakan pencapaian luar biasa bagi keluarga kerajaan. Dengan demikian, sebagian besar yang dikatakan Orimo adalah hal-hal yang sudah diketahui Maria. Meskipun demikian, Mary tidak keberatan dan terus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Aku dengar, untuk membantu pamannya, Viscount Sirif, penyihir ini membasmi semua manusia buas di sekitarnya, kata Mary dengan penuh minat sambil menatap Orimo, bagaimana menurutmu? Berbuat salah. Mendengar perkataan Mary, Orimo menundukkan kepala dan berpikir sejenak sebelum berkata dengan ragu, dia tampaknya cukup tegas, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Viscount Sirif. Dia juga tampaknya adalah seseorang yang bersedia membantu orang lain. Mary mengangguk dan berkata, apa lagi? Aku tidak bisa memikirkan hal lain, Orimo tersenyum getir sambil berkata, aku tidak tahu banyak, jadi aku tidak bisa membuat tebakan lebih lanjut.
Memang benar, Mary tersenyum sambil tidak mempersulit keadaan lagi, dan berkata pelan, itulah mengapa kita di sini, untuk berinteraksi dengannya dan mencari tahu seperti apa dia, serta apakah dia merupakan ancaman bagi kita. Ekspresinya tetap tenang dan tidak berubah. Di sampingnya, Orimo membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia segera terdiam. Di kejauhan, terdengar derap kaki kuda, serta langkah kaki yang teratur. Mendengar suara-suara itu, Orimo menoleh dan merasa terkejut. Di kejauhan, terlihat beberapa sosok yang berjalan mendekat. Sepertinya ada orang yang datang untuk menyambut kita, kata Mary sambil tersenyum. Di depan, terdapat sekelompok puluhan orang, dengan 2 orang di barisan depan tampak seperti ksatria. Dibandingkan dengan prajurit lainnya, kedua ksatria itu tampak jauh lebih luar biasa, dan baju zirah kulit mereka juga jauh lebih indah. Setelah tiba sebelum Mary dan Orimo, mereka turun dari kuda mereka. Permisi, apakah Anda Tuan Orimo? Tanya salah satu ksatria bertubuh tinggi sambil menatap Orimo. Adapun Mary, mereka sama sekali mengabaikannya. Lagi pula, mereka belum mendengar bahwa Putri Mary akan datang ke sini. Dengan demikian, mereka tidak menyadari bahwa wanita ini sebenarnya adalah seorang putri. Namun, Mary tidak terlalu terkejut, dan dia juga tidak keberatan. Lagi pula, dia berada di sini untuk mengamati Chen Hang secara diam-diam. Identitas yang dia gunakan di sini bukanlah Putri Mary, melainkan identitas lain. Meskipun Putri Mary cukup terkenal di kerajaan Kalo, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Lagi pula, di zaman ini, wanita jarang keluar rumah, terutama untuk urusan resmi. Dengan demikian, meskipun banyak orang mengenal nama Mary, mereka tidak tahu seperti apa rupanya. Mereka hanya tahu bahwa dia sangat cantik. Ini termasuk Sirif. Sebagai seorang Viscount, dia jarang meninggalkan wilayahnya dan belum pernah bertemu Putri Mary sebelumnya. Dengan demikian, Mary dapat menyembunyikan diri dan secara diam-diam mengamati penyihir aktor Hatim. Orimo segera tersadar dan berbalik sambil tersenyum, lalu melangkah menuju kedua ksatria itu. Setelah kunjungan terakhir, sudah lama sekali saya tidak datang ke sini, kata Orimo, saya ingat terakhir kali saya datang, sepertinya ada banyak bunga di sini. Sekarang, semuanya sudah hilang. Itu karena ini bukan musim yang tepat, kata Sirif sambil tersenyum tipis, kamu harus menunggu beberapa waktu untuk melihat bunga-bunga itu lagi. Aku akan menantikannya. Setelah itu, keduanya mulai mengobrol dengan riang. Setelah beberapa saat, mereka sampai pada pokok bahasan utama. Di mana dia, Tuan? Tanya Orimo tiba-tiba, dengan ekspresi penasaran, apakah dia sedang membasmi manusia buas lagi. Sebelum datang ke sini, dia telah menyelidiki beberapa informasi. Sebagai contoh, fakta bahwa keponakan Sirif telah membersihkan kaum Bisman di wilayah keluarga Arlan. Berkat bantuan Chen Hanglah keluarga Arlan mampu merebut kembali wilayah mereka dengan begitu cepat. Karena Chen Hang tidak ada di sini, Orimo secara alami berasumsi bahwa inilah yang sedang dilakukannya. Lagi pula, dari apa yang telah dia amati selama perjalanan ini, Sir Aktor telah melakukannya dengan cukup baik. Saat ini, di wilayah keluarga Arlan, suasananya sangat damai, yang merupakan hal yang cukup langka. Ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut cukup baik, dan mereka tidak melihat satupun manusia buas di sepanjang jalan. Mengingat kondisi kerajaan kalau saat ini adalah sebuah keajaiban. Saat para manusia buas dari Tanah Gersang menyerbu, bukan hanya wilayah bangsawan biasa, bahkan wilayah keluarga kerajaan pun didatangi oleh manusia buas. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan banyak hal. Lagi pula, meskipun kelompok besar manusia buas mudah ditemukan dan dibasmi, manusia buas yang sendirian jauh lebih sulit untuk dibasmi dan bahkan ditemukan. Para manusia buas itu terbiasa dengan lingkungan yang buruk, dan mereka tidak cerewet seperti manusia biasa. Jika orang biasa ditinggalkan di alam liar, kemungkinan besar mereka akan menjadi santapan binatang buas. Namun, jika itu adalah seorang orc, mereka akan mampu melakukannya dengan cukup baik dalam situasi yang sama. Dibandingkan dengan manusia normal, mereka memiliki banyak keunggulan yang dimiliki binatang buas, dan mereka jauh lebih baik dalam bertahan hidup. Keinginan untuk menyingkirkan keberadaan seperti itu sangatlah sulit. Tidak ada yang bisa memastikan apakah ada manusia buas yang bersembunyi di berbagai hutan, dan hal ini terjadi bahkan di wilayah keluarga kerajaan. Namun, hal ini tidak terjadi di wilayah keluarga Arlan. Seolah-olah tidak ada manusia buas di sini sama sekali. Orimo merasakan kekaguman yang besar, dan dia mengerti bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh hanya dengan merasakan kekaguman. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memiliki warlock cincin kedua yang berkeliaran dan membersihkan para Bisman. Setidaknya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan, sekalipun ia memiliki seorang penyihir cincin kedua di bawah komandonya, ia tidak akan mau mengirimnya untuk melakukan hal seperti itu. Dari sudut pandang orang lain, hal semacam ini agak memalukan. Keluarga kerajaan juga memiliki kehidupan di cincin kedua, tetapi melakukan hal-hal seperti itu jauh di bawah martabat mereka. Inilah mengapa mereka sangat terkejut ketika mengetahui situasi di wilayah keluarga Arlan. Tidak, dia masih di rumahku.
Dia hanya tidak ada di sini, kata Sirif sambil tersenyum, jika kau ingin bertemu dengannya, aku bisa mengantarmu ke sana. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, Orimo tidak menolak dan mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, Sirif memimpin kelompok tersebut AG. Mary melanjutkan perjalanan bersama mereka, tetapi Sirif tidak mengetahui identitasnya dan hanya meliriknya sebelum mengabaikannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di lapangan latihan yang sepi, di mana terdapat banyak pria yang sedang berlatih. Mereka mengenakan pakaian sederhana dan basah kuyup oleh keringat. Sepertinya mereka telah berlatih cukup lama. Di barisan depan, berdiri seorang pemuda. Dibandingkan dengan yang lain, penampilannya cukup unik, meskipun pakaiannya tidak terlalu elegan atau mewah, ia memancarkan kesan yang jauh lebih rapi dan bersih. Merasakan kedatangan Orimo dan yang lainnya, pemuda itu perlahan berbalik dan melihat ke arah mereka. Di bawah cahaya matahari yang redup, penampilan pemuda itu terungkap. Dia sangat tampan dan mengenakan jubah bersih. Dia tampak sangat tenang, dan hanya dengan berdiri di sana, orang-orang yang memandanginya juga merasakan kedamaian. Hal yang langsung diperhatikan Orimo dan yang lainnya adalah tanda di dahinya. Itu adalah tanda yang sangat unik dan tampak seperti nyala api. Tanda itu mengandung kekuatan misterius dan menakutkan, dan seolah-olah menyedot pandangan seseorang. Berdiri di sana, termasuk Orimo dan Mary, semua orang merasakan tekanan yang sangat besar dan mencekik. Untungnya, perasaan itu berlalu secepat datangnya dan menghilang dalam sekejap. Orimo berhenti berjalan dan wajahnya menjadi pucat. Ini, kekuatan ini. Berdiri di sana, Orimo memikirkan tekanan besar itu, tidak tahu harus berkata apa. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seseorang bisa membuatnya merasa tertekan seperti itu hanya dengan sebuah tatapan. Sebagai perwakilan dari keluarga kerajaan Kalo yang membawa Putri Mary ke sini, kekuatan Ormio tentu saja cukup baik. Sebenarnya, kekuatannya tidak kalah dengan Herdo Siri, dan dia juga seorang ksatria kehidupan. Kekuatannya jauh melebihi Lamu. Jika dia tidak memiliki kekuatan seperti ini, keluarga kerajaan Kalo tidak akan merasa nyaman mempercayakan Mary kepadanya. Namun, meskipun memiliki kekuatan itu, dia benar-benar terpaku di tempatnya saat itu, dan dia masih merasa sangat ketakutan karenanya. Apa itu? Di depan, Sirif menatap Orimo, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Saat itu, dia belum merasakan tekanan yang mengerikan itu. Chen Heng tidak menatapnya, dan dia tidak memberikan tekanan seperti itu padanya. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi melihat ekspresi Orimo, dia menduga sesuatu telah terjadi. Aku baik-baik saja, Orimo memaksakan senyum dan berkata sambil menatap mata Sirif. Di belakangnya, Mary menatapnya dengan cemas. Merasakan tatapan khawatir Mary, Orimo tidak mengatakan apapun dan hanya menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Sungguh menakutkan. Mengingat kembali perasaan itu, dia tak kuasa menahan desahan. Sejujurnya, sebelumnya, dia merasa curiga apakah aktor Hatim ini benar-benar seorang penyihir cincin kedua atau bukan. Lagi pula, Warlock adalah makhluk yang sangat langka, apalagi Warlock yang memiliki kekuatan cincin kedua tepat setelah kebangkitannya. Namun, saat ini, kecurigaan tersebut telah sepenuhnya sirna. Dari apa yang dia rasakan, jika aktor ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya secara langsung. Perasaan menakutkan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Ini adalah seorang Warlock cincin kedua sejati, dan bukan Warlock biasa. Sepertinya dia memiliki kekuatan tipe mental dan sangat menakutkan. Sambil memikirkan hal itu, Orimo menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan berjalan serta berbicara dengan Sirif. Aktor. Setelah mendekat, Sirif tersenyum dan berkata, ini Tuan Orimo. Dia adalah seorang ksatria terkenal di kerajaan Kalo, dan dia adalah salah satu ksatria terkuat. Halo. Mendengar kata-kata Sirif, Chen Heng perlahan berjalan mendekat dan tampak menyesal, saya minta maaf atas tindakan saya sebelumnya. Saya tidak tahu siapa Anda dan bertindak secara naluriah. Dia berdiri di sana sambil menatap Orimo, dengan ekspresi tulus di wajahnya. Melihat Chen Heng, Orimo merasa terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Sebelumnya, dia sudah menduga Chen Heng memiliki kepribadian yang sulit, ini karena preseden di masa lalu. Karena kekuatan para warlock berasal dari garis keturunan mereka, mereka mudah terpengaruh oleh garis keturunan tersebut, yang seringkali mengakibatkan pikiran yang tidak stabil. Oleh karena itu, para warlock yang telah membangkitkan garis keturunan mereka biasanya memiliki beberapa masalah mental. Mereka cenderung obsesif atau sangat agresif. Karena aktor memiliki kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda, wajar jika ia menjadi cukup arogan. Namun, melihat tingkah laku Chen Heng, Orimo merasa terkejut. Berdiri di belakang Orimo, Mary diam-diam mengangkat kepalanya dan mengamati Chen Heng dengan saksama. – Sinar matahari yang redup menyinari tubuh Chen Heng, membuat kulitnya tampak sangat cerah dan lembut. Berdiri di sana, ia tampak seperti anak dewa, terlihat sangat sempurna. Dia tampak seperti seseorang yang sangat ramah dan lembut. Seolah merasakan tatapan Mary, Chen Heng secara naluriah menoleh ke arahnya dan tersenyum ramah. Melihat senyum itu, Mary berpikir dalam hati seolah-olah dia menyadari sesuatu.
Tidak apa-apa, suara Orimo terdengar. Berdiri di sana dan menatap Chen Heng, dia tersenyum sambil bersikap seolah-olah tidak keberatan. Viscount Aktor, apa yang Anda lakukan di sini? Tanya Orimo sambil melihat sekeliling. Gambar. Saya sedang melatih tentara di sini, kata Chen Heng sambil mengangguk dan melihat ke arah lain. Mengikuti pandangannya, semua orang lain pun menoleh. Di depan, terlihat banyak orang yang berkeringat deras saat mereka berlatih dengan tekun. Tidak ada yang bermalas-malasan, dan semua orang mengerahkan upaya yang luar biasa. Suasananya cukup tegang. Namun, melihat pemandangan ini, Orimo merasa cukup tertarik. Viscount Aktor, apakah Anda mengatakan bahwa Anda sedang melatih tentara di sini? Dia tampak sangat penasaran saat bertanya, apakah Anda melatih semua prajurit ini sendiri? Apakah itu aneh? Jawab Chen Heng sambil tersenyum. Tentu saja, Orimo mengangguk sambil berkata, dengan statusmu, hal-hal seperti itu tidak pantas untukmu. Kurasa bukan begitu, kata Chen Heng sambil menggelengkan kepalanya, sebaliknya, aku justru menyukai ini. Aku merasa cukup puas mengubah prajurit biasa ini menjadi pejuang gagah berani dan melatih mereka sebagai pasukan yang tertib. Begitu ya? Mendengar ucapan Chen Heng, Orimo berpikir dalam hati. Lagi pula, apakah Anda baru saja memanggil saya Viscount? Tanya Chen Heng. Memang benar. Orimo menoleh ke arah Sirif dan tersenyum, sebenarnya, saya datang ke sini karena itu. Tuan Aktor, Yang Mulia Raja telah memutuskan untuk memberi Anda gelar Viscount. Mulai sekarang, Anda akan menikmati semua keuntungan sebagai seorang Viscount. Orimo menatap Chen Heng sambil melanjutkan, mengenai wilayahmu, Yang Mulia sedang berdiskusi dengan berbagai menteri, dan seseorang akan menyampaikan berita resmi dalam beberapa hari ke depan. Benarkah begitu? Mendengar ucapan Orimo, Chen Heng terdiam sejenak sebelum tersenyum, itu kabar yang sangat baik. Terima kasih telah datang ke sini untuk memberitahu saya tentang hal ini, Tuan Orimo. Chen Heng berbicara, tampak sangat gembira. Setelah itu, mereka terus mengobrol sebentar, kemudian Orimo mencari alasan untuk pergi sementara waktu. Saat berjalan pergi, dia terus mengamati tindakan Chen Heng secara diam-diam. Setelah mereka pergi, Chen Heng mengeluarkan pedang dan mulai berlatih dengan giat bersama yang lain. Sepertinya dia benar-benar berlatih bersama mereka. Dia mengatakan yang sebenarnya. Mengamati tindakan Chen Heng dari jauh, Orimo dan Mary sama-sama cukup terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Heng benar-benar akan berlatih di sini bersama orang-orang biasa ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Heng, seseorang dari keluarga bangsawan dengan garis darah ilahi, akan melakukan hal seperti itu. Lagi pula, di dunia ini, bangsawan dan rakyat jelata adalah dua golongan yang sangat berbeda. Di dunia ini, kaum bangsawan disebut bangsawan bukan hanya karena kekayaan dan kekuasaan yang mereka miliki, tetapi juga karena garis keturunan bergengsi yang mereka warisi. Kaum bangsawan secara alami berkuasa di atas rakyat jelata. Bagi orang-orang seperti itu, mereka tentu saja tidak peduli dengan rakyat jelata atau pasukan yang terdiri dari rakyat jelata, apalagi berlatih bersama dengan orang-orang tersebut. Hal ini juga terjadi di kerajaan Kalo. Hal semacam ini sangat membingungkan bagi mereka. Chen Heng tidak memperhatikan Orimo dan yang lainnya, dan dia terus berlatih dalam diam. Setelah beberapa bulan terakhir, terjadi perubahan besar pada tubuh Chen Heng. Keluarga Hatim dulunya adalah keluarga adipati, dan mereka memiliki garis keturunan para dewa. Untuk keluarga seperti itu, wajar jika mereka memiliki teknik pengembangan kehidupan untuk satria kehidupan. Identitas Chen Heng sebelumnya juga telah menerima beberapa pendidikan tentang hal ini, yang menghemat banyak waktu dan tenaga Chen Heng. Selama beberapa bulan terakhir, Chen Heng telah menguasai kekuatan kehidupan, dan dirinya saat ini sudah bisa dianggap sebagai ksatria kehidupan. Tentu saja, dia baru berada di tingkat magang dan kurang lebih sama dengan Lamu. Namun, meskipun begitu, ini cukup mengejutkan. Setelah mengetahui kemajuan Chen Heng, Herdo Siri dan Lamu sangat terkejut dan tidak percaya. Mengembangkan kekuatan hidup bukanlah hal yang mudah sama sekali. Dalam keadaan normal, bahkan jika seseorang memiliki bakat yang cukup baik, dibutuhkan waktu beberapa tahun bagi orang tersebut untuk menjadi seorang ksatria magang. Bahkan, bagi sebagian orang, hal itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Hal ini terjadi di Lamu. Saat itu, usianya hampir 40 tahun tetapi ia masih berstatus sebagai seorang magang. Adapun Chen Heng, dia hanya membutuhkan beberapa bulan untuk mencapai tahap ini. Hal ini membuat mereka berdua merasa sangat tercengang. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menjelaskan hal ini menggunakan garis darah ilahi Chen Heng. Menurut pandangan mereka, Chen Heng hanya mampu mencapai sesuatu yang begitu luar biasa karena dia telah membangkitkan garis darah ilahinya. Setelah itu, sikap mereka terhadap Chen Heng menjadi semakin hormat. Alasan mengapa Chen Heng mampu melakukan ini memang terkait dengan kebangkitan garis darah ilahinya. Setelah membangkitkan garis keturunannya, Chen Heng dapat merasakan perubahan dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, bahkan tanpa dia melakukan apapun, tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Penguatan semacam ini bukanlah jenis penguatan yang didapatkan dari latihan, melainkan lebih mirip dengan pertumbuhan seorang anak dan perkembangan tubuhnya menjadi lebih matang.
Dengan demikian, meskipun perubahan pada tubuh Chen Heng disebabkan oleh para dewa, dikombinasikan dengan pengetahuannya tentang sistem ksatria, Chen Heng mampu memperoleh hasil yang mengejutkan ini. Namun, hal ini bukanlah masalah besar bagi Chen Heng. Ini hanyalah kekuatan tingkat pemula, dan dibandingkan dengan kekuatannya sebagai penyihir sejati, ini hanyalah tambahan. Sekalipun dia tidak menggunakannya di saat-saat normal, itu mungkin berguna baginya di saat-saat penting. Chen Heng terus berlatih, dengan ekspresi sangat serius. Adapun Orimo, dia tidak khawatir. Karena orang-orang dari keluarga kerajaan kalau telah datang, dan mereka telah memberinya gelar, dia telah mencapai tujuannya. Adapun mengenai wilayah seperti apa yang akan diberikan keluarga kerajaan kalau kepadanya, dia tidak khawatir. Apa yang perlu dia lakukan sudah selesai, dan dia akan menyerahkan sisanya kepada orang lain. Di tempat lain, setelah meninggalkan lapangan latihan, Orimo melakukan tur keliling kastil Sirif. Dia sesekali mengajukan beberapa pertanyaan, mencoba mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Tak lama kemudian, ia membawa Mary kembali ke kediaman mereka. Yang mulia. Setelah kembali, dia menatap Mary dengan hormat dan bertanya, bagaimana menurutmu? Dia cukup baik. Mary mengangguk. Dia tampak sedikit lelah, tetapi dia berusaha sebaik mungkin untuk terlihat ceria saat berkata, dari yang saya lihat, Sir Aktor cukup ramah. Dia tidak memiliki kesombongan dan keangkuhan yang dimiliki orang lain, dan sebaliknya dia tampak seperti orang biasa. Bahkan terhadap bandit rendahan dan rakyat jelata, sikapnya tidak berubah. Ini sangat mengagumkan. Memang benar, Orimo mengangguk, secara keseluruhan, kekuatan dan kepribadiannya cukup langka. Di dunia ini, yang disebut kesetaraan tidak ada. Akan selalu ada orang yang memiliki status lebih tinggi daripada yang lain. Pada masa biasa, jika seorang rakyat jelata berani berbicara lantang di depan seorang bangsawan, hanya ada satu konsekuensi logis, rakyat jelata itu akan digantung. Ini adalah respons alami yang muncul dari kenyataan bahwa kaum bangsawan jauh lebih tinggi kedudukannya daripada rakyat jelata biasa. Namun, hal ini justru sebaliknya bagi Chen Heng. Sebagai seorang penyihir cincin kedua, dan berasal dari keluarga Hatim, status Chen Heng jauh di atas orang-orang tersebut. Namun, meskipun demikian, Chen Heng sama sekali tidak tampak sombong atau merendahkan. Ini sangat jarang terjadi. Di masa lalu, sebagai perwakilan keluarga kerajaan, Orimo dan Mary telah berhubungan dengan banyak orang berpengaruh. Banyak di antara mereka adalah makhluk dari cincin kedua, tetapi sebagian besar memiliki kepribadian yang aneh, mereka sangat dingin, sombong, atau tidak menyenangkan. Karena mereka sudah terbiasa dengan orang-orang seperti itu, mereka cukup terkejut dengan keramahan Chen Heng. Ini poin penting dari inspeksi ini, kata Orimo sambil menatap Mary, tapi menurutmu, apakah Sir Aktor bersikap seperti ini karena pengalamannya? Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Sir Aktor ini dulunya hanyalah orang biasa dan tidak memiliki keistimewaan apapun. Dia hanya memperoleh kekuatan ini setelah membangkitkan garis keturunannya. Tampaknya pengalaman masa lalunya masih memengaruhinya, sehingga kepribadiannya tidak banyak berubah setelah mendapatkan kekuatan ini. Itu mungkin saja, Mary mengangguk, tapi kita masih perlu melakukan pengamatan lebih teliti. Anda harus tahu bahwa ayah saya masih menunggu kabar dari kami, tetapi dari situasinya, Tuan Aktor ini tampaknya pilihan yang baik. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, setidaknya, kita bisa mencoba untuk menerimanya. Mendengar perkataan Mary, Orimo mengangguk setuju. Jika seorang penyihir cincin kedua datang untuk bergabung dengan mereka, mereka pasti akan menerimanya. Di dunia ini, semua makhluk di cincin kedua adalah jenius, dan menemukan orang-orang seperti itu sangat sulit. Jika orang seperti itu meminta untuk bergabung dengan mereka, tentu saja mereka tidak punya alasan untuk menolak. Hanya saja, perawatan yang seharusnya diberikan kepadanya bermasalah. Pada saat itu, Orimo sudah mempertimbangkan apakah ia harus mencoba membujuk keluarga kerajaan untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Viscount Aktor. Menikahkan seorang putri dengan Viscount Aktor akan sangat menguntungkan bagi keluarga kerajaan. Manfaat paling langsung adalah bahwa keluarga kerajaan akan dapat menjalin hubungan langsung dengan seorang penyihir cincin kedua, dan hubungan yang dapat diandalkan pula. Selain itu, hal ini akan memungkinkan mereka untuk memperoleh garis keturunan Viscount Aktor. Garis keturunan seorang warlock generasi pertama sangatlah berharga. Kekuatan seorang warlock berasal dari garis keturunan mereka, dan keturunan mereka akan mewarisi garis keturunan tersebut, sehingga secara alami mereka menjadi sangat luar biasa. Sekalipun mereka tidak sekuat warlock generasi pertama, itu tetap akan cukup bagus. Berdasarkan penampilan Chen Heng, tampaknya keturunannya setidaknya akan mampu mewarisi setengah dari garis keturunannya, dan mereka akan mampu mencapai cincin pertama. First Ring sudah cukup bagus. Sebagai perwakilan keluarga kerajaan, Orimo memiliki tingkat kekuatan seperti itu. Bagi sebagian besar orang di dunia ini, cincin pertama adalah level yang tidak akan pernah mereka capai. Selain itu, ini bukanlah batasnya. Meskipun kekuatan para warlock berasal dari garis keturunan mereka, bukan itu saja. Penyihir juga dapat menggunakan metode lain untuk memperkuat diri mereka sendiri, kekuatan hidup dan jalur penyihir semuanya cukup baik.
Selain itu, para warlock dan keturunan warlock juga akan memiliki bakat yang cukup baik di bidang lain. Kedekatan ini muncul secara alami karena garis keturunan mereka, dan orang lain hanya bisa mengagumi mereka. Sebenarnya, keluarga kerajaan dari berbagai kerajaan dan keluarga bangsawan besar semuanya memiliki leluhur dengan garis keturunan yang kuat. Hal ini berlaku untuk kerajaan Malido. Keluarga kerajaan Malido adalah keturunan Dewi Cahaya Bulan, dan mereka memiliki garis keturunannya. Sebagai keluarga setingkat adipati, keluarga Hatim juga memiliki garis keturunan ilahi. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga-keluarga di kerajaan Kalo. Keluarga kerajaan-kerajaan Kalo juga memiliki garis keturunan yang sangat kuat dan mulia. Namun, sayang sekali seiring berjalannya waktu, garis keturunan tersebut menjadi cukup lemah, dan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Meskipun demikian, ini berarti bahwa keluarga kerajaan dan keluarga bangsawan lainnya jauh lebih mungkin menghasilkan para jenius. Inilah kekuatan garis keturunan. Garis keturunan penyihir generasi pertama sangat penting bagi keluarga kerajaan saat ini, dan jika mereka dapat memperoleh garis keturunan penyihir ini, keluarga kerajaan akan mampu bangkit kembali di abad-abad berikutnya. Jika keluarga Hatim memiliki penyihir cincin kedua seperti ini pada masa itu, mereka tidak akan mengalami kemunduran dan kehancuran. Sambil berdiri di sana, Orimo dan Mary berdiskusi sebentar sebelum pergi. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya pergi. Mulai hari ini, Anda adalah seorang Viscount. Di dalam ruangan yang sederhana itu, Sirif berbicara sambil menatap Chen Hang. Status dan wilayah kekuasaan seorang Viscount sama sekali tidak sederhana. Bahkan di dalam kerajaan Kalo, mereka sangat berharga. Pada generasi-generasi sebelumnya, keluarga Arlan telah bekerja keras selama beberapa generasi, hingga akhirnya menjadi keluarga setingkat Viscount. Di sisi lain, Chen Hang bahkan tidak melakukan banyak hal, ia hanya menunjukkan kesediaannya untuk mendukung keluarga kerajaan dan telah memperoleh hal-hal ini. Meskipun Sirif memahami bahwa ini adalah hal yang cukup normal, dia tetap merasa agak rumit. Terima kasih atas bantuanmu, kata Chen Hang sambil tersenyum, tanpa bantuanmu, ini tidak akan semudah ini bagiku. Memang, tanpa Sirif yang berperan sebagai perantara, dia tidak akan bisa mendapatkan hal-hal ini dengan mudah. Meskipun seorang penyihir cincin kedua sangat berharga, sebagai orang luar, dia tidak akan diterima dengan mudah tanpa Sirif. Setidaknya, tanpa Sirif, jika Chen Hang ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan semua ini, akan membutuhkan waktu jauh lebih lama. Mendengar ucapan Chen Hang, Sirif terkekeh dan berkata, kau adalah putra adik perempuanku. Mengapa aku tidak akan membantumu? Namun, sekarang setelah Sir Orimo dan yang lainnya kembali, sesuai tradisi, kalian juga harus pergi ke kaki dan menemui raja kita. Setelah itu, kalian bisa kembali ke wilayah kalian sendiri. Mendengar perkataan Sirif, Chen Hang mengangguk. Pemberian gelar kepadanya oleh kerajaan bukanlah hal yang mudah. Mengingat hal itu juga menyangkut pemberian wilayah kepadanya, ia harus pergi ke ibu kota kerajaan Kalo, Kaki. Raja kerajaan Kalo, beserta sebagian besar kekuatan keluarga kerajaan, hadir di sana. Ada banyak hal yang perlu kamu perhatikan setelah pergi ke sana, Sirif berpikir sejenak sebelum memberitahunya beberapa hal yang perlu diwaspadai. Dia bercerita tentang pengalaman masa lalunya dan tidak menyembunyikan apapun. Sebagai tanggapan, Chen Hang mendengarkan dengan saksama. Dia memiliki banyak pengalaman dalam hal ini, tetapi itu tidak berarti bahwa apa yang Sirif katakan tidak berharga. Beberapa hal berkaitan dengan urusan di dalam kerajaan Kalo, serta pendirian berbagai keluarga. Ini termasuk siapa teman keluarga Arlan dan siapa saingan mereka. Hal-hal ini harus dipahami dengan jelas oleh Chen Hang. Benar, setelah pergi ke kaki, kau mungkin akan menyadari bahwa kau kekurangan orang yang bisa membantumu, Sirif berpikir sejenak sebelum berkata, bagaimana kalau kau mengajak Genri bersamamu, serta beberapa orang lainnya. Mereka semua adalah anggota keluarga kita, dan mereka juga kerabatmu. Mereka akan sangat membantu perkembanganmu. Mendengar kata-kata itu, Chen Hang tidak terkejut dan tersenyum sambil mengangguk, kedengarannya bagus. Tolong minta mereka untuk bersiap dan ikut bersama kita. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa tindakan Sirif pada dasarnya adalah semacam investasi. Setelah menetap di kerajaan Kalo selama ratusan tahun, jumlah keluarga Arlan menjadi cukup besar. Namun, keluarga Arlan hanya memiliki satu posisi Viscount, dan posisi tersebut terbatas dalam sumber daya yang dapat mereka berikan kepada anggotanya. Bersambung.